ya. Hmm. Tinggal siapa yang hoki aja nanti. Memang ada kemungkinan juga Ridwan Kamil keluar dari Partai Golkar kalau memang hambatan dan halangan itu terjadi di internal Partai Golkar. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribunnews on Focus. Hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya, yang mana kita akan membahas soal kemana arah sebuah nama atau nama dari bakal calon wakil presiden. Kalau bisa saya katakan ini ada nama Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar, namun digadang-gadang ini justru menjadi salah satu nama yang berpotensi untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Sudah tersambung bersama dengan saya, saudara, sudah ada politikus dari Partai Golkar, ada Bang Erwin Aksa di sebelah sana. Bang Erwin, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Baik, Bang Erwin, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah berkenan berbincang bersama dengan saya. Ada satu lagi narasumber yang hadir juga pada kesempatan kali ini, Tribuners, ada pengamat politik. Ini ada Bang Jerry Sumampo yang juga sudah tersambung. Bang Jerry, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu, Bang Erwin, sehat-sehat ya. Sehat Bang Yeri, apa kabar? Sehat. Baik, terima kasih Baik, lagi banyak. pada sibuk nih ya. Betul. Roadshow, saya lihat Bang Erwin roadshow kemana-mana ini. Iya, biasa kita dalam rangka Waktunya ini. ya, 5 tahun sekali Bang ya. Iya, ini pesta rakyat, pesta politik. Pesta rakyat. Betul, pesta rakyat, pesta politik sedang sibuk dari sisi manapun. Ini salah satunya adalah Partai Golkar. Ini saya mulai dari Bang Erwin dulu. Bang Erwin, ini Partai Golkar menyatakan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Namun belakangan justru salah satu kadernya ini ada Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil. Ini malah digadang-gadang namanya menguat untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bagaimana ini Bang Erwin? Pertama saya kira Golkar dalam hal ini tegas ya. Kita sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo dan juga PAN, di mana capresnya adalah Pak Prabowo. Dan sudah ada piagamnya yang ditandatangani pada saat itu. Saya kira dalam konteks koalisi Golkar, Gerindra, PAN sudah memiliki koalisi Indonesia Maju dalam hal ini ya. Sehingga saya kira kalau kita berbicara politik, keputusan politik Partai Golkar sudah jelas bahwa Partai Golkar berada dalam koalisi Indonesia Maju. Oke, sikap dari Partai Golkar sudah jelas untuk kemudian tetap bersama dengan koalisi bersama Prabowo Subianto di Indonesia Maju. Namun kalau untuk nama dari Ridwan Kamil sendiri, apakah kemudian memang menjadi obrolan juga di internal Golkar, Bang Erwin, yang mana namanya kan menguat justru ke koalisi sebelah begitu? Tidak ada pembicaraan hal tentang Wapres, karena pembicaraan tentang Wapres ini akan dibicarakan oleh pimpinan partai koalisi. Dan akhir-akhir ini memang saya mendengar, bukan hanya hari ini, dari dulu saya mendengar bahwa kader terbaik Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Ridwan Kamil, katanya ingin diajak menjadi wakil presiden ya dari Pak Ganjar. Tetapi saya kira di Partai Golkar kita punya yang namanya keputusan Munas, kita punya yang namanya Pak Erlangga sebagai ketua umum yang mendapatkan mandat penuh untuk mengambil keputusan politik dalam hal ini. Jadi jelas bahwa Pak Ridwan Kamil bukan saja sebagai kader Golkar, tetapi sebagai pengurus Partai Golkar yang menjabat sebagai wakil ketua umum. Oke, baik. Saya mau ke Bang Jerry. Bang Jerry, ini kalau dari Bang Erwin sendiri mengatakan bahwa memang tetap pada kesepakatan yang ada untuk bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi nama dari kadernya, yaitu Pak Ridwan Kamil yang kemudian digadang-gadang sangat berpotensi untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bang Jerry sebagai pengamat politik melihatnya seperti apa, Bang? Iya, saya kira memang kalau kita lihat atau dengar pernyataan dari Partai Golkar masih tetap konsisten berada di
Prabowo Subianto ya. Hmm. Tetapi begini, ini kan memang baru awal ya. Artinya nama Ridwan Kamil memang sudah sejak lama muncul sebagai salah satu nama yang katakanlah digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Nah, tapi mungkin baru belakangan ini dia mengerucut ke Ganjar ya, di Pinang ya, atau diajak bicara oleh PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, artinya wacana ini masih wacana yang saya kira harus dibicarakan di internal Partai Golkar karena relatif baru ya. Dan saya kira sebagai sesuatu yang penting sekarang ini, mungkin di internal Partai Golkar juga harus bicara tentang itu ya. Apakah tetap akan bersama-sama dengan Prabowo atau kemudian berubah ke Ganjar Pranowo? Itu mungkin masih akan diputuskan, tergantung atau sangat tergantung dari dinamika dan situasi politik yang berkembang terakhir-terakhir ini. Nah, secara pribadi saya melihatnya positioning atau katakanlah pasangan ya, calon pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil ini cukup ideal ya, karena kalau kita belajar dari pemilu 2 kali pemilu terakhir misalnya ya, sebetulnya salah satu kekurangan ya atau kelemahan PDIP itu dengan mengusung Jokowi 2 kali itu adalah di Jawa Barat. Dan saya kira Ridwan Kamil itu punya basis dan punya konstituen yang cukup kuat di Jawa Barat ya. Jadi mengambil kalau PDIP dan Ganjar Pranowo itu mengambil Ridwan Kamil, bagi saya itu cukup positif ya. Dan ini mungkin pilihan yang cukup baik ya kalau lihat pengalaman 2 pemilu sebelumnya di mana perolehan suara PDIP dan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh PDIP di Jawa Barat itu selalu kalah. Dan selisih kekalahannya itu cukup telak ya, karena cukup besar, karena bisa sekitar 9 sampai 10 juta selisih suara perolehan suara calon yang didukung PDIP Joko Widodo dengan lawannya ya, Jawa Barat. Nah, yang ketiga saya kira bagi Partai Golkar juga mungkin izin ini Bang Erwin, bagi saya ini cukup positif ya, apalagi kalau partai pengusungnya itu hanya PDIP dan Golkar ya, atau kemungkinan P3. Ya. Artinya apa? Kalau 3 partai pengusung ini sebetulnya positioning Golkar itu akan jauh lebih strategis dibanding dengan di kubu Prabowo Subianto ya. Artinya hanya ada 2 partai yang lebih menonjol ya, yang akan mengusung Ganjar Pranowo dan katakanlah Ridwan Kamil. Dan apa namanya ya? Jadi bagi saya posisi Partai Golkar akan jauh lebih kuat di koalisi ini kalau memang betul-betul hanya 3 partai ini yang akan menjadi pendukung Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Nah, kalau kita lihat elektabilitas 2 pasangan ini, menurut saya akan cukup baik ya, meskipun masih agak kompetitif dengan Prabowo Subianto kalau kita lihat lembaga-lembaga survei. Tapi sekarang ini kalau kita lihat memang Ganjar Pranowo di lembaga-lembaga survei sedang naik ya, atau dia rebound setelah 2-3 minggu terakhir itu kalah elektabilitasnya dari Prabowo Subianto. Jadi bagi saya koalisi ini ya, lebih bagi Golkarnya sendiri mungkin akan lebih menentukan ya. Tinggal bagaimana negosiasi dan percakapan politik dengan PDIP yang menjadi pengusung dari Ganjar Pranowo. Oke, bagi saya begitu. Artinya bisa saya katakan peluang untuk meraih kemenangan apabila nanti Ridwan Kamil atau Golkar ini kita berandai akan bersama dengan kubu Ganjar Pranowo jauh lebih besar, Bang Jerry. Iya, bagi saya kemungkinan menangnya memang tinggi ya, apalagi dengan kombinasi seperti tadi ya. Salah satu problem dari PDIP itu kan Jawa Barat ya, elektabilitasnya tidak terlalu baik, termasuk pasangan calon yang dia usung. Nah, karena itu
bagi saya mengambil Ridwan Kamil itu akan mendongkrak perolehan suara PDIP atau Ganjar di di pemilu presiden untuk wilayah Jawa Barat. Jadi bagi saya ini cukup baik ya kalau lihat komposisi dan berdasarkan pengalaman dalam pemilu sebelumnya. Jadi pilihan ini pilihan yang baik ya, dan saya kira mungkin PDIP memang melihat pasangan calon dari cawapres dari Ganjar, ya beberapa yang lain itu kan misalnya saya sekarang ini ada Demokrat dengan AHY. Nah kalau Ganjar dengan AHY sebetulnya basis pemilihnya relatif sama, karena Demokrat juga di Jawa Barat kan tidak terlalu baik perolehan suaranya di pemilu yang lalu, dan Demokrat juga tidak menjadi partai pengusung di pemilu sebelumnya. Jadi memang yang lebih real menurut saya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode sehingga basis pendukungnya lebih real sebetulnya. Dan di Jawa Barat itu selalu dalam 2 pemilu terakhir Jokowi yang didukung PDIP itu selalu kalah, dan kekalahannya itu selisihnya tadi saya bilang besar ya, sekitar 9 sampai 10 juta dalam 2 kali pemilu terakhir. Jadi bagi saya ini positif bagi PDIP dan juga positif bagi Golkar. Apalagi kalau koalisinya koalisi yang tidak terlalu banyak partai. Kalau pengandaiannya sekarang hanya PDIP, Golkar, dan mungkin P3. Sehingga kan dua partai ini yang akan leading ya, kalau tiba-tiba katakanlah Ganjar menang itu di pemilu 2024. Baik, kalau saya menganalisisnya begitu, Mbak Lila. Baik, terima kasih Bang Jerry. Kita langsung tanyakan saja pada Bang Erwin. Bang Erwin, bagaimana ini? Ini kan bisa dikatakan tadi Bang Jerry mengatakan peluang menangnya jauh lebih besar. Nanti perolehan suara di Jawa Baratnya jauh lebih besar apabila kemudian Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil. Gimana Golkar, Bang? Bagi Golkar, prioritas nomor 1 itu adalah pileg. Jadi kita ingin menambah kursi, ingin menaikkan kursi di beberapa dapil. Sehingga Partai Golkar ada 2 konsentrasinya. Pasti pileg kita ingin kursinya terbanyak di parlemen. Yang kedua pilpresnya kita ingin menang. Nah kalau kita berbicara tentang pilpres, memang dari data-data yang kami miliki, faktor wakil presiden ini tidak menjadi faktor yang terlalu signifikan. Sehingga menurut saya figur presiden akan jauh lebih kuat dibutuhkan oleh atau dicari oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat ketimbang faktor wakil presiden. Kalau kita berbicara pengalaman di Golkar, dulu Pak Yusuf Kalla dulu kan adalah anggota Golkar, kader Golkar yang maju bersama Pak SBY 2004, kemudian terpilih. Kemudian setelah itu Pak JK menjadi ketua Golkar. Begitu juga saya kira yang terjadi dengan Pak Abu Rizal dulu ya. Pak Abu Rizal dulu, Pak Jokowi JK. Pak Jokowi JK dulu ya. Jadi Pak Jokowi dengan Pak JK-nya itu profesional. Pak Abu Rizal ke koalisi Merah Putih waktu itu Golkarnya. Jadi ada 2 hal yang terjadi. Biasanya Golkar itu partainya kemana, kemudian individunya kemudian bergabung dengan koalisi tertentu, tetapi tidak membawa partai, Jadi itu adalah pribadi, profesional lah, kira-kira begitu. Jadi Pak Yusuf Kalla dengan Pak SBY dulu profesional, Pak Yusuf Kalla baru menjadi ketua partai. Dulu juga begitu, Pak Yusuf Kalla dengan Pak Jokowi. Pak Yusuf Kalla profesional, Partai Golkar berada dengan koalisi Merah Putih dengan Pak Prabowo. Jadi tidak serta-merta individu Golkar itu kemudian bergabung dengan koalisi, kemudian partainya ikut. Jadi itu hal yang berbeda dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Artinya hal itulah yang kemudian membuat Golkar mengizinkan apabila nantinya dalam prakteknya atau di hasil akhirnya adalah Ridwan Kamil secara individu kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Mas Erwin. Karena dalam beberapa statement di media yang saya baca adalah sebagai individu ini Golkar mengizinkan Ridwan Kamil apabila akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo.
Ya, artinya pengalaman yang ada kan Pak Yusuf Kala juga demikian. Berpasangan dengan Pak SBY, berpasangan dengan Pak Jokowi, itu individu profesional. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa Pak Ridwan Kamil ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga posisinya berbeda dengan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala waktu maju menjadi wakil Pak SBY, wakil Pak Jokowi, Pak JK itu kader atau anggota biasa. Jadi bukan menjadi pimpinan teras di partai atau ketua dewan pembina. Jadi posisinya berbeda. Nah, kalau Golkar ingin mendorong kadernya, memang di dalam anggaran dasar, di keputusan Munas kita bahwa Golkar ingin agar kader terbaiknya itu menjadi nomor 1 atau nomor 2. Ya, tetapi kita lihat lagi bahwa kita sedang berkonsentrasi dalam pileg, di mana kita tidak melihat lagi faktor capres-wapres, karena biasanya yang mencari faktor itu adalah partai-partai yang mencari kotel efek. Nah, Partai Golkar tidak melihat hal itu menjadi faktor penting, karena Partai Golkar sudah 3 pemilu nomor 2, dan itu tadi Partai Golkar tidak pernah mengusung calonnya dari 2004 sampai 2014 itu kita di kalah ya, artinya tidak menang. Baru 2019 Partai Golkar mendukung Pak Jokowi. Jadi saya kira Partai Golkar dalam hal ini konsentrasinya di pileg ketimbang pilpres, untuk melihat bagaimana Partai Golkar menang dalam pileg itu. Oke, atau jangan-jangan justru RK atau Ridwan Kamil ini justru nantinya malahan akan jadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto, Bang Erwin? Saya nggak tahu, karena lagi-lagi kalau berbicara segmen, saya kira Jawa Barat juga Pak Prabowo kan kuat dari dulu. 2 pilpres yang lalu kan Pak Prabowo kuat di Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil juga Jawa Barat, segmennya hampir sama ya. Jadi kalau kita berbicara wilayah, saya kira wilayahnya sama ya. Tapi lagi-lagi faktor wapres ini menjadi faktor yang sangat kecil dalam hal pilpres besok. Apabila ada 3 calon yang maju, ya otomatis 2 putaran ya. Jadi tidak ada yang mengklaim hari ini bisa 1 putaran kalau 3 pasang yang maju. Jadi otomatis nanti ada putaran kedua. Nanti putaran kedua siapa, ya tentunya kita berharap partai atau capres yang diusung oleh Partai Golkar ini bisa lolos putaran pertama gitu. Oke, Bang Jerry, Bang Erwin mengatakan bahwa tidak tahu ini apakah nanti Ridwan Kamil akan bersama dengan Ganjar Pranowo atau tidak, bersama dengan Prabowo Subianto atau tidak, karena fokusnya adalah pada pileg saja. Ini kalau kita berbicara soal peluang, Bang Jerry, tadi Abang mengatakan bahwa kalau dengan Ganjar Pranowo ini peluang menangnya juga besar, ataukah hal yang sama juga terjadi apabila kemudian Prabowo Subianto ini berpasangan dengan Ridwan Kamil, Bang Jerry? Ya, saya kira kalau Bang Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto, menurut saya agak sulit ya. Karena sebagaimana tadi Bang Erwin katakan, itu basis pemilihnya kan relatif sama ya. Jadi kalau bagi saya kemungkinan itu kecil kalau Prabowo Subianto itu mau mengambil Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan dia. Itu menurut saya lebih rumit ya. Menurut saya memang kemungkinan paling besar, lebih besar itu kalau Ridwan Kamil dengan Ganjar Pranowo, karena itu tadi ya alasan yang tadi dikatakan. Nah, sebetulnya menarik ya, di Partai Golkar kan sampai sekarang masih tetap sesuai dengan keputusan Munas kalau nggak salah mencalonkan kader terbaik seperti tadi Pak Heru bilang. Dan itu ada di Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Dan itu memang belum berubah gitu ya, dan mungkin masih sedang dinegosiasikan juga itu dengan Prabowo Subianto ya. Masih ada kemungkinan Pak Erlangga itu kan diambil ya katakanlah oleh Prabowo Subianto sebagai cawapresnya atau calon wakil presidennya. Jadi kemungkinan itu tetap ada. Nah, yang lain yang unik dari Golkar ini karena dalam pilpres atau dalam pemilu-pemilu sebelumnya, memang Golkar itu membuka kemungkinan kader-kadernya yang berpasangan dengan yang lain, atau bahkan
mendukung calon yang lain. Tadi ada cerita Pak JK ya 2 kali ya, zaman SBY dan zaman Pak Jokowi. Tapi sebetulnya ada juga kader-kader Golkar lain yang meskipun pengurus Golkar ya atau bagian dari anggota Golkar terus, tapi menyatakan dukungan kepada yang lain. Kita tahu Pak Luhut Panjaitan sampai sekarang masih Golkar, dan 2 kali pemilu Pak Luhut itu mendukung Jokowi ya, mendukung Jokowi. Jadi memang agak unik Golkar ya. Cuma tadi Bang Erwin bilang mereka dulu kan anggota biasa, meskipun Pak JK pernah jadi ketua setelah dipilih ya, setelah terpilih menjadi wakil presiden Pak SBY. Nah, Pak Ridwan Kamil ini sedikit berbeda mungkin ya, karena ini adalah salah satu wakil ketua DPP kalau nggak salah ya. Ya, wakil ketua umum. Wakil ketua umum ya, yang punya mungkin aturan yang sedikit berbeda. Nah, tapi menarik sebenarnya Bang Erwin ya. Soal bagi saya menarik untuk dihitung oleh Partai Golkar. Kalau bicara soal elektabilitas dalam pemilu legislatif, ya, sejauh mana kalau ini kan kita masih berandai-andai ya, kalau tiba-tiba Pak Ridwan Kamil dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo, yang menurut asumsi atau menurut prediksi sekarang kemungkinan menangnya juga ada, meskipun nanti bisa 2 putaran ya, tapi kalau ikuti survei-survei sekarang, kalau 2 putaran itu kan hampir pasti yang akan masuk itu adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang yang perlu dihitung di putaran pertama, karena pileg itu kan hanya 1 putaran. Seberapa besar efek pencalonan Ridwan Kamil dipasangkan dengan Ganjar Pranowo punya efek elektoral terhadap Partai Golkar. Makanya tadi saya bilang, kalau koalisinya kecil, diusung oleh partai yang sedikit tadi ya, kalau Golkar, PDIP dan P3 itu berkoalisi, kan ini sebenarnya koalisi kecil ya. Menurut saya akan ada efek elektoralnya di sana bagi Partai Golkar. Tapi memang ini lagi-lagi dihitung. Saya kira semua partai punya hitungan-hitungan seperti itu ya. Tapi kombinasi ini menurut saya akan jauh lebih positif bagi elektoral Partai Golkar ketimbang kalau merapat ke Gerindra dan Prabowo Subianto. Sebab apa? Sebab sebetulnya kan Gerindra dan Partai Golkar ini sama. Basis pemilihnya itu sama karena masih saudara ini, masih saudara satu asal lah kan gitu ya. Sehingga kemungkinan yang tadi dipikirkan oleh Bang Erwin itu kekuatan capresnya itu akan magnetnya akan jauh lebih kuat untuk menarik memilih partai dari capresnya gitu ya. Jadi dari sisi itu saja menurut saya lebih strategis bagi elektabilitas Partai Golkar kalau merapatnya ke Ganjar Pranowo atau menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Karena kan salah satu keunikan pemilihan presiden dan legislatif secara langsung sebagaimana yang kita lakukan sekarang itu adalah pilihan pemilih itu akan lebih cenderung kepada pilihan mereka terhadap capres dan cawapres, gitu ya. Jadi memang ada efek elektoral langsung, ada keuntungan elektoral langsung dari partai-partai yang mencalonkan kadernya di posisi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, meskipun memang lebih kuat itu di calon presidennya. Nah, cuma kan begini nih Bang Erwin, pemilih kalau kita lihat basis konstituennya PDIP, katakanlah begitu ya, dengan Golkar sebetulnya kan sedikit berbeda dibanding dengan Gerindra dan Golkar, gitu ya, sehingga akan ada efek elektoral bagi Golkar untuk menarik pemilih yang akan memilih Gerindra dan partai-partai lain, ya mungkin bukan pemilih PDIP. Jadi bagi saya ya ini menarik untuk dihitung sebetulnya ya, untuk dihitung kalau memang Golkar mau fokus kepada legislatif, seberapa besar pengaruh
elektoralnya ya, seberapa besar pasangan ini kalau dipasangkan ya akan menyumbang suara bagi perolehan kursi Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2024. Kalau bagi saya lebih menguntungkan ketimbang kalau merapat atau berkoalisi dengan Gerindra ya, karena basis pemilihnya itu sama. Oke, Ini analisis saya ya. Baik, Bang Erwin silahkan berkomentar. Bagaimana itu, Bang? Ya, memang bagi Partai Golkar dari analisa saya dan teman-teman di internal Golkar, Golkar ini agak sedikit unik ya, di mana lebih besar pemilih calegnya dibanding pemilih partainya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilih partai, mungkin Golkar termasuk yang terkecil di antara seluruh partai. Memang Partai Golkar ini diuntungkan oleh kader-kadernya yang militan, yang punya grassroots yang kuat, punya ketokohan yang bagus, punya pengalaman yang bagus atau teknokratnya kuat, sehingga Partai Golkar ini kita melihat bahwa unsur caleg itu jauh lebih kuat ya dibanding tentang pemilih partainya. Pemilih partai kami itu sudah kecil. Jadi memang dengan sistem terbuka begini, Partai Golkar merasakan bahwa caleg-caleg itu semuanya bekerja, Jadi kami tidak melihat pemilih partai memang masih ada pemilih tradisional Golkar, tetapi sudah sedikit sekali dibanding partai-partai lain. Jadi kami fokus merekrut caleg yang bagus, kemudian memikirkan dapil-dapil yang strategis, di mana Golkar bisa menambah kursi di dapil-dapil tersebut ya, dan tentunya akumulasi kursi nanti Golkar bisa mendapatkan suara terbesar di pemilu pileg besok. Oke, Bang Erwin, ini kalau yang kita lihat kemarin juga ada pertemuan ini antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Megawati. Ini apakah memang pertemuan tersebut Pak RK atau Kang Emil membawa nama Partai Golkar atau ini adalah individunya yang kemudian bertemu dengan Megawati? Saya melihat statementnya Pak Ridwan Kamil itu adalah individu ya, berbicara tentang pembangunan patung Bung Karno ya, yang ada di Jawa Barat. Jadi tidak membawa partai pastinya, karena beliau sebagai profesional ya, sebagai profesional mungkin sebagai arsiteknya atau sebagai yang membuat perencanaannya. Jadi Partai Golkar tetap sampai hari ini masih berada dalam koalisi, tetapi yang namanya dinamika politik ya pasti ada yang namanya hal-hal semacam ini, tetapi kita lihat bahwa memang masih ada waktu ya, dalam 1 bulan ke depan ini pasti ada kejutan-kejutan lagi, di mana pasti ada penambahan barangkali dalam koalisi, atau bagaimana koalisi ini lebih besar laginya, karena pemerintahan yang kuat pasti harus didukung oleh parlemen yang kuat gitu. Jadi itu yang kita lihat. Oke, masih akan ada kejutan lagi dikatakan oleh Bang Erwin. Kita nantikan artinya ya, Bang Erwin, Bang Jerry. Bang Jerry, ini kalau kita melihat lampu hijau ya dari Golkar untuk memperbolehkan kadernya atau tadi disampaikan kader terbaik untuk kemudian bisa menjadi cawapres. Kalau dalam hal ini Ridwan Kamil untuk bisa menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bisa dikatakan bahwa nantinya Golkar ini bisa berdiri di 2 kaki mendukung koalisi Prabowo Subianto, namun salah satu kadernya kemudian bersama dengan koalisi lain. Ini Bang Jerry melihatnya seperti apa, Bang? Itu bagi Golkar sudah biasa itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh bagi Golkar ya, karena apa ya, memang itu tadi, Golkar ini partai yang unik ya, mungkin karena dinamika politik yang mengharuskan Golkar mengambil sikap seperti itu ya. Kalau kita lihat sebetulnya tadi Bang Erwin bilang juga ya, bahwa elektabilitas Partai Golkar secara partai di setiap pemilu itu kan tergerus ya, karena ya dari Partai Golkar itu lahir juga banyak sekali partai ya, dan kita tahu termasuk yang tadi kita sebut Gerindra itu juga lahir sebenarnya dari
rahim Partai Golkar ya. Artinya tidak secara langsung dilahirkan, tapi orang-orang Gerindra itu banyak orang-orang Golkar, termasuk Pak Prabowo Subianto dulu juga Golkar gitu ya. Nah karena itu memang saya nggak tahu realitas seperti ini yang kemudian mengharuskan Golkar itu harus lebih fleksibel ya, dengan sesuai dengan dinamika politik yang berlangsung. Karena kalau enggak, ya memang akan makin tergerus dia, itu akan makin tergerus ya. Jadi ada orang-orang yang masih setia dengan Partai Golkar tapi mendukung individu tertentu, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas ya. Itu bagi Golkar sesuatu yang biasa ya, karena itu sebetulnya kalau saja Ridwan Kamil berpasangan dengan Ganjar Pranowo dan Partai Golkar berkoalisi dengan koalisi Prabowo, sebetulnya itu bukan sesuatu yang aneh bagi Partai Golkar ya. Itu sesuatu yang biasa ya. Ya memang ada partai-partai yang seperti itu ya. Dan ini betul bagian dari pragmatisme politik untuk menyesuaikan dengan dinamika politik kontemporer Indonesia. Tapi di situ juga sebetulnya adalah bagian dari bagaimana Golkar tetap mempertahankan eksistensi kepartaiannya. Sebagaimana yang tadi kita bicarakan ya, bahwa kalau enggak mungkin Golkar akan terpecah ke banyak ke partai-partai lain lagi ya, karena memang individu Partai Golkar itu kan punya kekuatan ya, sehingga kalau enggak dikelola dengan baik dia bisa memisahkan diri dan itu secara langsung akan menggerus elektabilitas Partai Golkar. Nah yang menurut saya penting itu adalah bagaimana dinamika internal itu tetap bisa dijaga ya, supaya bisa memaksimalisasi keuntungan elektoral yang akan didapat di pemilu 2024 ini dengan keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh Partai Golkar ya. Itu kan tuduhan-tuduhan main dua kaki dan lain-lain itu sudah banyak ya. Dan saya kira bagi Partai Golkar menjawab hal-hal seperti itu gampang aja ya. Karena pengalamannya bukan baru kali ini gitu ya. Bukan baru kali ini. Kalau saya melihat ini bagian dari cara Golkar mempertahankan eksistensinya, karena saya kira pengurus Partai Golkar juga menyadari ya bahwa dari pemilu ke pemilu, tadi Bang Heru juga sudah kemukakan, elektabilitas Partai Golkar secara atau basis tradisional Partai Golkar itu kan makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, dan ini yang sedang mau dipertahankan dan dinaikkan dengan menonjolkan atau mengambil ya individu-individu tertentu yang menjadi semacam vote-getter untuk menambah kekuatan elektoral Partai Golkar. Nah, saya kira Ridwan Kamil memang menjadi salah satunya, gitu ya, yang punya kemampuan untuk meningkatkan suara Partai Golkar. Karena itu, saya kira menarik kalau dia dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ya, Golkar harus menghitung gitu, apakah ini punya pengaruh besar terhadap elektabilitas partai gitu ya. Itu karena kekuatan individu Pak Ridwan Kamil dan efek pilpresnya sendiri ya pada Partai Golkar atau tidak. Bagi saya tadi saya sudah bilang ini lebih menarik bagi Golkar menurut saya dibanding dengan merapat ke koalisi Prabowo ya. Oke, Bang Jerry, ini kalau kita masih berandai karena kita belum tahu kemana nantinya akan berlabuh Kang Emil ini, apabila nantinya memang Ridwan Kamil kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo, begitu ya. Kira-kira kalau menurut Bang Jerry, siapa cawapres yang kemudian tepat untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai lawan yang seimbang? Karena kan kita juga sudah tahu sekarang Anies Baswedan baca pres yang lain berpasangan dengan Caimin, Bang Jerry. Iya, sebetulnya untuk Prabowo opsinya banyak ya, dan ya saya melihat memang masih ada keraguan dan kebimbangan menentukan siapa persisnya cawapresnya. Ada banyak nama bisa disandingkan ke sana ya. Bahkan yang terakhir itu digadang-gadang ada Gibran gitu ya. Yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review tentang usia gitu ya. Ada juga mungkin Erick Thohir yang sedang digadang-gadang ke sana gitu ya. Dan
kalau saya melihat ya, mungkin dari kalangan NU ya jauh lebih mungkin bagi Prabowo ya, karena kalau kita lihat pengalaman 2 pemilu sebelumnya, sebetulnya basis yang agak kurang di Prabowo itu kan di kalangan NU. Nah, repotnya kan Muhaimin Iskandar yang dulu digadang-gadang dengan Prabowo menjalin koalisi, tapi sekarang malah sudah pindah ke Anies Baswedan ya, mungkin karena pengaruh Partai Golkar dan PAN bergabung juga ke Prabowo gitu ya beberapa waktu yang lalu ya, sehingga PKB dengan Caimin itu merasa agak terancam dan ada tawaran yang lebih pasti ya dari Anies Baswedan dan Nasdem gitu ya, sehingga mengambil posisi ke koalisinya Anies Baswedan dan Nasdem gitu. Kalau bagi saya seperti itu ya. Ada nama Kofifa juga dimunculkan ya, karena kalau lihat bagi analisis saya, Prabowo Subianto itu kan agak kurang dukungan kalangan Nadien ya, sehingga mungkin cawapresnya itu adalah figur yang bisa mendapatkan suara lebih banyak ya, atau memaksimalisasi suara di kalangan kaum Nadien ya. Dan kita tahu mungkin orang seperti Erick Thohir cukup dekat dengan kalangan itu sekarang ya. Bisa juga jadi salah satu alternatif capres dari Prabowo ya. Di samping tadi ya, kalau Gibran oke, mungkin memang Gibran akan jauh lebih kuat posisinya, karena di belakang Gibran itu orang tahu juga ada Pak Jokowi ya. Dan saya kira dalam Pilpres 2024 nanti suara Pak Jokowi itu akan sangat menentukan ya siapa yang akan menang dan kalah dalam Pilpres 2024. Oke, ada nama Gibran Rakabuming disebutkan Bang Jerry, kemudian ada nama Erick Thohir, ada nama Hovifah tadi sempat disebutkan. Ketum dari Partai Golkar, Erlangga Hartarto seperti apa Bang Jerry? Iya, kalau saya melihat, tadi saya sudah bilang ya, ya kalau kemungkinan itu kan tetap ada, tetapi bagi koalisi, kalau Pak Erlangga yang masuk sebagai calon wakil presiden ya, ini kan konstituennya akan sama, jadi nggak terlalu strategis itu bagi elektabilitas pasangan calon ini. Meskipun pertarungan itu akan ditentukan oleh kinerja tim sukses dan partai politik di lapangan. Sudah pasti, tapi secara sepintas kita bisa katakan bahwa basis konstituen Prabowo dan Golkar atau Erlangga Hartarto itu relatif sama, gitu ya. Sehingga kalau yang punya basis konstituen sama dipasangkan, ya sebetulnya itu nggak terlalu strategis ya, karena semestinya kan di basis konstituen yang berbeda supaya dia bisa saling mengisi dan menambah perolehan suara. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak Nila. Oke, baik. Terima kasih Bang Jerry. Kita tanyakan langsung ini pada kader Golkar. Kalau Bang Erwin seperti apa Bang? Tadi ada beberapa nama disebutkan oleh Bang Jerry. Kalau dari Golkar sendiri, kira-kira cawapres yang nantinya seimbang begitu untuk kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto, bisakah ini sudah bisa disebut namanya Bang Erwin? Jadi dari awal tadi saya katakan bahwa ini kontes presiden ya. Jadi wakil presiden itu komplement aja. Jadi dari awal saya meneliti, melihat bahwa masyarakat itu mencari presiden. Sedikit sekali faktor wakil presiden. Jadi kalau kita berbicara wakil presidennya yang bagus, kalau wakil presidennya itu bisa membuat satu putaran. Jadi kalau 3 pasang yang maju bisa menjadikan satu putaran, nah itu wakil presidennya hebat. Tetapi kalau tetap 2 putaran, ya kita tentu tahu bahwa pemilih kanan dan kiri ini kan sudah jelas. Pak Prabowo sedang berada di tengah sekarang ini. Jadi sedang diuntungkan sebagai intelektual tengah sekarang ini. Jadi bagi Partai Golkar juga partai tengah. Kami merangkul yang kanan yang kiri, kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang keseimbangan sosial. Jadi bagi Partai Golkar kita ingin berada di tengah hari ini. Jadi kita ingin terus menjaga keseimbangan itu. Oke, tapi meskipun
ingin berada di tengah, nama cawapres kan tidak kemudian boleh dilupakan atau dipilih, asal pilih begitu saja kan Bang Erwin. Nama-nama yang juga kemudian nantinya akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto kan pastinya ada. Apakah semakin ke sini semakin mengerucut, tidakkah bisa disebut salah satu namanya Bang Erwin? Ya pilihannya semuanya kan sudah mengerucut ya. Tinggal siapa yang hoki aja nanti. Oke, siapa ini kira-kira? Biasanya itu last minute. Kalau kita lihat kemarin tuh biasa pilihan wapres itu last minute. Kadang-kadang bisa hitungan menit aja tuh pilihannya. Oke, kalau dari Bang Erwin secara pribadi, kira-kira sudahkah kemudian bisa menyebutkan Pak Prabowo ini sebenarnya cocoknya dengan sosok cawapres yang seperti ini, begitu misalnya? Ada tidak, Bang? Ya memang ada dua pilihan bagi Pak Prabowo. Apakah wakil presidennya itu ingin teknokrat ekonomi seperti Pak SBY dengan Pak Budiono, atau tentunya basisnya religius ya, tadi yang disampaikan suara Nadine. Jadi tinggal pilihannya itu. Kalau kita berbicara wakil presiden yang ideal kan memang dulu Pak JK di samping teknokrat ekonomi, dekat dengan umat juga, tapi hari ini kan tidak ada figur seperti Pak JK lagi. Jadi pilihannya memang tinggal teknokrat ekonomi atau memang religius yang dekat dengan Nadine. Nah, dan Nadine juga ini kita tahu sebagai Islam moderat juga. Jadi kita melihat bahwa Nadine ini adalah tentunya berada di tengah juga dalam hal ini. Oke, baik. Ini sulit sekali ini Bang Jerry. Saya beberapa waktu belakangan berbicara dengan politisi untuk menanyakan nama cawapres saja pasti tidak pernah disebutkan. Ini sedikit iya, karena nanti bisa viral kalau salah menyebut nama kan gitu ya. Betul sekali. Baik, Bang Jerry dan juga Bang Erwin sama-sama mengatakan salah satunya adalah dari Nadlien. Ini yang kemarin juga baru saja bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ini ada nama Mbak Yeni Wahid. Bang Jerry, bagaimana dengan Mbak Yeni Wahid? Iya, kemungkinan itu bisa saja. Kemungkinan itu bisa saja, tapi kan ada bukan ada masalah ya, tapi ada semacam hambatan yang harus menjadi pertimbangan bagi figur seperti Yeni Wahid. Ya. Kalau ke NU-nya kan tidak bisa diragukan, apalagi ini masih bisa mewarisi perahnya Gus Dur ya. Nah, cuma kan Mbak Yeni ini tidak punya partai. Ya, dia tidak punya partai sehingga biasanya yang tidak punya partai harus figur yang menonjol yang mampu mendongkrak elektabilitas pasangan calon itu. Tadi Bang Erwin bilang saya kira betul ya, kalau seorang Yeni Wahid itu bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo sehingga bisa dengan 3 pasangan calon satu putaran, kemungkinan itu sangat terbuka gitu ya untuk menjadi pasangan calon dari Pak Prabowo. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang kan tidak begitu. Memang kekuatan figurnya itu masih di Pak Prabowo-nya. Nah, sumbangan dari orang seperti Mbak Yeni Wahid itu kan tidak terlalu signifikan juga. Paling tidak ya, kalau kita mau seperti Bang Edo bilang tadi, 1 putaran Prabowo menang. Jadi saya melihat ada hambatan yang cukup serius di sana karena Mbak Yeni sendiri tidak punya partai, kecuali dukungan itu mau diberikan secara terbuka oleh NU lewat PBNU. Dan kita tahu Mbak Yeni kan sekarang memang bagian internal ya dari keputusan PBNU ya. Nah, cuma kan meminta suara pasti dari PBNU, apalagi kalau dinyatakan secara terbuka, itu juga bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi saya melihat ada soal di sana. Di samping sebetulnya belum ada ya karena Mbak Yeni ini kan baru ya, menjadi caleg juga baru 1-2 kali ya, tapi sehingga basis pemilihnya itu sebetulnya masih harus direka-reka lah ya, belum ada basis pemilih yang real yang mungkin bisa kita kalkulasikan.
misalnya seperti Prabowo, seperti Kofifa misalnya Jawa Timur kan, ya bagaimanapun dia punya basis pemilih yang real karena pengalaman pilkada 2 kali, ya, atau Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dan kalau Mbak Yeni itu, ya orangnya memang cukup terkenal, ya, cukup familiar, ya, di kalangan NU sudah pasti, ya, tapi belum bisa diukur, ya, harus diukur lagi oleh elektabilitas lewat lembaga survei, berapa besar misalnya popularitasnya dan kemudian elektabilitasnya bisa menyumbang kepada pasangan calon presiden yang akan membawa dia. Dan saya kira ini, ya, dan mungkin juga akan ada kontroversi soal apa, ya, soal ya pemilu kita kadang-kadang kan agak unik, ya, soal apa, soal calon perempuan dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya tidak mesti menjadi masalah, ya. Tapi kalau kadang-kadang di kalangan kita ada tantangan-tantangan seperti itu yang harus diantisipasi. Baik, oke, terakhir saya lempar pertanyaan untuk Bang Erwin dan juga Bang Jerry sekaligus ini menjadi closing statement. Bang Erwin terlebih dahulu, apabila nantinya memang benar Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo, sikap dari Partai Golkar apakah masih tetap sama, akan masih bersama dengan koalisi Prabowo Subianto atau akan seperti apa, Bang Erwin? Ya, koalisi dengan Pak Prabowo kan sudah ada piagamnya. Dan sudah ada pembicaraan teknisnya. Jadi saya kira koalisi ini sudah dibangun dan sudah melalui proses perbincangan yang cukup lama dan dalam. Kalau kita melihat Pak Ridwan juga ini adalah kader baru di Partai Golkar yang juga harus melalui proses, kalau di Golkar itu ada PDLT, ya, prestasi, dedikasi, loyalitas. Jadi hal-hal semacam itu juga perlu diukur juga sebagai kader Partai Golkar, karena di Partai Golkar kita mengenal ada PDLT, jadi kita menghargai bahwa Partai Golkar itu kalau ingin berkarir sebagai politisi Partai Golkar perlu prestasinya, loyalitasnya, dedikasinya, jadi dan tidak tercela, ya, dan itu penting sekali bagi Partai Golkar. Jadi situasi semacam ini masih kita lihat-lihat dulu, dan apalagi masih dalam sebatas isu dan rumor, ya. Bagi Partai Golkar sekali lagi faktor dari Pilpres ini kita melihat suara Golkar itu kita tahu adanya dari Pilpres Capres mana, dan yang kedua adalah faktor Wapres, faktornya tidak terlalu signifikan dalam Pilpres besok, dan Partai Golkar sekarang ini mengejar kursi di dapil-dapil strategis yang sudah kita hitung, dan memang faktor pemilih partai itu semakin hari semakin sedikit. Dan karena caleg-caleg itu lebih bekerja untuk diri sendiri ketimbang partai itu. Jadi itulah yang terjadi di Golkar dan hampir semua partai juga demikian. Oke, baik, Bang Erwin. Terima kasih, Bang Jerry, sebagai penegasan dan juga closing statement. Apabila nanti Ridwan Kamil memang benar berpasangan dengan Ganjar Pranowo, lebih idealnya akan seperti apa? Apakah Golkar kemudian tetap saja tidak masalah ada di koalisi Prabowo Subianto atau akan jauh lebih baik bersama dengan koalisi Ganjar Pranowo? Bang Jerry, silahkan. Ya, ya bagi saya ada dua, ya, sebagai closing statement. Yang pertama, kan memang ini percakapannya baru percakapan pribadi, ya, dan saya kira Ridwan Kamil juga tahu bahwa setelah waktu yang lalu sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, ya, bersama-sama dengan PAN. Nah, karena itu ini akan sangat tergantung dari komunikasi Ridwan Kamil ke Partai Golkarnya, atau ke Ketua Umum dan kepengurusan Partai Golkar. Untuk kalau memang ini kan kita belum tahu juga, ya, apakah memang ada niat yang sungguh-sungguh untuk memasangkan Ridwan Kamil dengan Ganjar Pranowo, karena belakangan juga atau hari-hari ini kan juga wacana politik kita dihiasi dengan paket Ganjar Pranowo dan AHY, ya, setelah deklarasi Anies Baswedan dengan Caimin, ya, yang sebelumnya punya komitmen dengan Demokrat dan AHY. Jadi itu yang pertama. Akan sangat tergantung dari bagaimana Ridwan Kamil melakukan komunikasi di internal Partai Golkar.
Nah, yang kedua yang saya kira juga kemungkinan akan terjadi, kalau memang paket ini sungguh-sungguh ya, meskipun mungkin agak sedikit berat ya, dan ini akan jadi pertimbangan Ganjar dan PDIP, memang ada kemungkinan juga Ridwan Kamil keluar dari Partai Golkar kalau memang hambatan dan kalangan itu terjadi di internal Partai Golkar. Jadi saya melihat kalau ada kesungguhan untuk memaketkan dua figur itu, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, bisa dua alternatif atau dua kemungkinan itu yang terjadi ya, bisa tetap diusung karena begini, bagi saya PDIP tetap membutuhkan Partai Golkar ya, untuk akan lebih baik bagi PDIP kalau Partai Golkar juga ikut mendukung paket yang akan ditawarkan ini. Jadi komunikasi Ridwan Kamil atau bahkan ya komunikasi Ridwan Kamil dengan pengurus Partai Golkar bisa saja membuka jalan bagi komunikasi antara PDIP dengan pengurus Partai Golkar atau dengan Partai Golkar. Saya melihatnya seperti itu, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bang Jerry, terima kasih juga Bang Erwin atas waktunya sudah menyempatkan untuk melakukan wawancara bersama dengan kami. Artinya kita masih menantikan saja seperti yang disampaikan Bang Erwin tadi, tunggu saja kejutannya, begitu ya Bang Erwin ya? Ya. Selalu ada kejut ya. Tinggal siapa yang hoki aja nanti. Memang ada kemungkinan juga Ridwan Kamil keluar dari Partai Golkar kalau memang hambatan dan kalangan itu terjadi di internal Partai Golkar. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribunnews on Focus. Hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya, yang mana kita akan membahas soal kemana arah sebuah nama atau nama dari bakal calon wakil presiden, kalau bisa saya katakan ini ada nama Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar, namun digadang-gadang ini justru menjadi salah satu nama yang berpotensi untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Sudah tersambung bersama dengan saya, saudara, sudah ada politikus dari Partai Golkar, ada Bang Erwin Aksa di sebelah sana. Bang Erwin, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Baik, Bang Erwin, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah berkenan berbincang bersama dengan saya. Ada satu lagi narasumber yang hadir juga pada kesempatan kali ini, Tribuners, ada pengamat politik. Ini ada Bang Jerry Sumampo yang juga sudah tersambung. Bang Jerry, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu, Bang Erwin, sehat-sehat ya. Sehat-sehat Bang Jerry, apa kabar? Sehat. Baik, terima kasih banyak. Lagi pada sibuk nih ya. Betul. Roadshow, saya lihat Bang Eri roadshow kemana-mana ini. Iya, biasa kita dalam rangka waktunya ini. Ya, 5 tahun sekali Bang ya. Iya, ini pesta rakyat, pesta politik. Pesta rakyat. Betul, pesta rakyat, pesta politik sedang sibuk dari sisi manapun. Ini salah satunya adalah Partai Golkar. Ini saya mulai dari Bang Erwin dulu. Bang Erwin, ini Partai Golkar menyatakan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Namun belakangan justru salah satu kadernya ini ada Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil. Ini malah digadang-gadang namanya menguat untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bagaimana ini Bang Erwin? Pertama saya kira Golkar dalam hal ini tegas ya. Kita sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo dan juga PAN, di mana capresnya adalah Pak Prabowo, dan sudah ada piagamnya yang ditandatangani pada saat itu. Saya kira dalam konteks koalisi Golkar, Gerindra, PAN sudah memiliki koalisi Indonesia Maju dalam hal ini ya, sehingga saya kira kalau kita berbicara politik, keputusan politik Partai Golkar sudah jelas bahwa Partai Golkar berada dalam koalisi Indonesia Maju. Oke, sikap dari Partai Golkar sudah jelas untuk kemudian tetap bersama dengan koalisi bersama Prabowo Subianto di Indonesia Maju. Namun kalau untuk nama dari Ridwan Kamil sendiri, apakah kemudian memang menjadi obrolan juga di internal Golkar, Bang Erwin, yang mana namanya kan menguat justru ke koalisi sebelah begitu? Tidak ada pembicaraan hal tentang Wapres, karena pembicaraan tentang Wapres ini akan dibicarakan oleh pimpinan partai koalisi. Dan akhir-akhir ini memang saya mendengar, bukan hanya hari ini, dari dulu saya mendengar bahwa kader
terbaik Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Ridwan Kamil, katanya ingin diajak menjadi Wakil Presiden ya dari Pak Ganjar. Tetapi saya kira di Partai Golkar kita punya yang namanya keputusan Munas, kita punya yang namanya Pak Erlangga sebagai Ketua Umum yang mendapatkan mandat penuh untuk mengambil keputusan politik dalam hal ini. Jadi jelas bahwa Pak Ridwan Kamil bukan saja sebagai kader Golkar, tetapi sebagai pengurus Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Oke, baik. Saya mau ke Bang Jerry. Bang Jerry, ini kalau dari Bang Erwin sendiri mengatakan bahwa memang tetap pada kesepakatan yang ada untuk bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi nama dari kadernya, yaitu Pak Ridwan Kamil yang kemudian digadang-gadang sangat berpotensi untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bang Jerry sebagai pengamat politik melihatnya seperti apa, Bang? Iya, saya kira memang kalau kita lihat atau dengar pernyataan dari Partai Golkar masih tetap konsisten berada di Prabowo Subianto ya. Tetapi begini, ini kan memang baru awal ya. Artinya nama Ridwan Kamil memang sudah sejak lama muncul sebagai salah satu nama yang katakanlah digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Nah, tapi mungkin baru belakangan ini dia mengerucut ke Ganjar di Pinang ya, atau diajak bicara oleh PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, artinya wacana ini masih wacana yang saya kira harus dibicarakan di internal Partai Golkar karena relatif baru ya. Dan saya kira sebagai sesuatu yang penting sekarang ini, mungkin di internal Partai Golkar juga harus bicara tentang itu ya. Apakah tetap akan bersama-sama dengan Prabowo atau kemudian berubah ke Ganjar Pranowo? Itu mungkin masih akan diputuskan, tergantung atau sangat tergantung dari dinamika dan situasi politik yang berkembang terakhir-terakhir ini. Nah, secara pribadi saya melihatnya positioning atau katakanlah pasangan ya, calon pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil ini cukup ideal ya, karena kalau kita belajar dari pemilu 2 kali pemilu terakhir misalnya ya, sebetulnya salah satu kekurangan ya atau kelemahan PDIP itu dengan mengusung Jokowi 2 kali itu adalah di Jawa Barat. Dan saya kira Ridwan Kamil itu punya basis dan punya konstituen yang cukup kuat di Jawa Barat ya. Jadi mengambil kalau PDIP dan Ganjar Pranowo itu mengambil Ridwan Kamil, bagi saya itu cukup positif ya. Dan ini mungkin pilihan yang cukup baik ya kalau lihat pengalaman 2 pemilu sebelumnya di mana perolehan suara PDIP dan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh PDIP di Jawa Barat itu selalu kalah. Dan selisih kekalahannya itu cukup telak ya, karena cukup besar, karena bisa sekitar 9 sampai 10 juta selisih suara perolehan suara calon yang didukung PDIP, Joko Widodo dengan lawannya ya, Jawa Barat. Nah, yang ketiga saya kira bagi Partai Golkar juga mungkin izin ini Bang Erwin, bagi saya ini cukup positif ya, apalagi kalau partai pengusungnya itu hanya PDIP dan Golkar ya, atau kemungkinan P3. Ya. Artinya apa? Kalau 3 partai pengusung ini sebetulnya positioning Golkar itu akan jauh lebih strategis dibanding dengan di kubu Prabowo Subianto ya. Artinya hanya ada 2 partai yang lebih menonjol ya, yang akan mengusung Ganjar Pranowo dan katakanlah Ridwan Kamil. Dan ya. Jadi bagi saya posisi Partai Golkar akan jauh lebih kuat di koalisi ini kalau memang betul-betul hanya 3 partai ini yang akan menjadi pendukung Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil.
Nah, kalau kita lihat elektabilitas dua pasangan ini, menurut saya akan cukup baik ya, meskipun masih agak kompetitif dengan Prabowo Subianto kalau kita lihat lembaga-lembaga survei. Tapi sekarang ini kalau kita lihat memang Ganjar Pranowo di lembaga-lembaga survei sedang naik ya, atau dia rebound setelah 2-3 minggu terakhir itu kalah elektabilitasnya dari Prabowo Subianto. Jadi bagi saya koalisi ini ya, lebih bagi Golkarnya sendiri mungkin akan lebih menentukan ya. Tinggal bagaimana negosiasi dan percakapan politik dengan PDIP yang menjadi pengusung dari Ganjar Pranowo. Oke, Bagi saya begitu. Artinya bisa saya katakan peluang untuk meraih kemenangan apabila nanti Ridwan Kamil atau Golkar ini kita berandai akan bersama dengan kubu Ganjar Pranowo jauh lebih besar, Bang Jerry. Iya, bagi saya kemungkinan menangnya memang tinggi ya, apalagi dengan kombinasi seperti tadi ya. Salah satu problem dari PDIP itu kan Jawa Barat kan, elektabilitasnya tidak terlalu baik, termasuk pasangan calon yang dia usung. Nah, karena itu bagi saya mengambil Ridwan Kamil itu akan mendongkrak perolehan suara PDIP atau Ganjar di pemilu presiden untuk wilayah Jawa Barat. Jadi bagi saya ini cukup baik ya kalau lihat komposisi dan berdasarkan pengalaman dalam pemilu sebelumnya. Jadi pilihan ini pilihan yang baik ya, dan saya kira mungkin PDIP memang melihat pasangan calon dari cawapres dari Ganjar, ya beberapa yang lain itu kan misalnya saya sekarang ini ada Demokrat dengan AHY. Nah, kalau Ganjar dengan AHY sebetulnya basis pemilihnya relatif sama, karena Demokrat juga di Jawa Barat kan tidak terlalu baik perolehan suaranya di pemilu yang lalu. Dan Demokrat juga tidak menjadi partai pengusung di pemilu sebelumnya. Jadi memang yang lebih real menurut saya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode, sehingga basis pendukungnya lebih real sebetulnya. Dan di Jawa Barat itu selalu dalam 2 pemilu terakhir Jokowi yang didukung PDIP itu selalu kalah, dan kekalahannya itu selisihnya tadi saya bilang besar ya, sekitar 9-10 juta dalam 2 kali pemilu terakhir. Jadi bagi saya ini positif bagi PDIP dan juga positif bagi Golkar. Apalagi kalau koalisinya koalisi yang tidak terlalu banyak partai. Kalau pengandaiannya sekarang hanya PDIP, Golkar, dan mungkin P3. Sehingga kan dua partai ini yang akan leading ya, kalau tiba-tiba katakanlah Ganjar menang itu di pemilu 2024. Baik, kalau saya menganalisisnya begitu, Mbak Lila. Baik, terima kasih Bang Jerry. Kita langsung tanyakan saja pada Bang Erwin. Bang Erwin, bagaimana ini? Ini kan bisa dikatakan tadi Bang Jerry mengatakan peluang menangnya jauh lebih besar, nanti perolehan suara di Jawa Baratnya jauh lebih besar apabila kemudian Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil. Gimana Golkar, Bang? Bagi Golkar, prioritas nomor 1 itu adalah pileg. Jadi kita ingin menambah kursi, ingin menaikkan kursi di beberapa dapil. Sehingga Partai Golkar ada 2 konsentrasinya. Pasti pileg kita ingin kursinya terbanyak di parlemen. Yang kedua, pilpresnya kita ingin menang. Nah, kalau kita berbicara tentang pilpres, memang dari data-data yang kami miliki, faktor wakil presiden ini tidak menjadi faktor yang terlalu signifikan. Sehingga menurut saya figur presiden akan jauh lebih kuat dibutuhkan atau dicari oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat ketimbang faktor wakil presiden. Kalau kita berbicara pengalaman di Golkar, dulu Pak Yusuf Kalla dulu kan adalah anggota Golkar, kader Golkar yang maju bersama Pak SBY 2004, kemudian terpilih. Kemudian setelah itu Pak JK menjadi ketua Golkar. Begitu juga saya kira yang terjadi dengan Pak Abu Rizal dulu ya, Pak Abu Rizal dulu, Pak Jokowi JK
Pak Jokowi JK dulu ya. Jadi Pak Jokowi dengan Pak JK-nya itu profesional. Pak Abu Rizal ke koalisi Merah Putih waktu itu Golkarnya. Jadi ada dua hal yang terjadi. Biasanya Golkar itu partainya kemana, kemudian individunya kemudian bergabung dengan koalisi tertentu, tetapi tidak membawa partai. Tidak membawa partai. Jadi itu adalah pribadi, profesional lah, kira-kira begitu. Jadi Pak Yusuf Kalla dengan Pak SBY dulu profesional, Pak Yusuf Kalla baru menjadi ketua partai. Dulu juga begitu, Pak Yusuf Kalla dengan Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla profesional, Partai Golkar berada dengan koalisi Merah Putih dengan Pak Prabowo. Jadi tidak serta-merta individu Golkar itu kemudian bergabung dengan koalisi, kemudian partainya ikut. Jadi itu hal yang berbeda dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Artinya hal itulah yang kemudian membuat Golkar mengizinkan apabila nantinya dalam prakteknya atau di hasil akhirnya adalah Ridwan Kamil secara individu kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Mas Erwin. Karena dalam beberapa statement di media yang saya baca adalah sebagai individu ini Golkar mengizinkan Ridwan Kamil apabila akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Ya, artinya pengalaman yang ada kan Pak Yusuf Kalla juga demikian. Berpasangan dengan Pak SBY, berpasangan dengan Pak Jokowi, itu individu profesional. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa Pak Ridwan Kamil ini adalah wakil ketua umum Partai Golkar. Sehingga posisinya berbeda dengan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla waktu maju menjadi wakil Pak SBY, wakil Pak Jokowi, Pak JK itu kader atau anggota biasa. Jadi bukan menjadi pimpinan teras di partai atau ketua dewan pembina. Jadi posisinya berbeda. Nah, kalau Golkar ingin mendorong kadernya, memang di dalam anggaran dasar di keputusan Munas kita bahwa Golkar ingin agar kader terbaiknya itu menjadi nomor 1 atau nomor 2. Ya, tetapi kita lihat lagi bahwa kita sedang berkonsentrasi dalam pileg, di mana kita tidak melihat lagi faktor capres-wapres karena biasanya yang mencari faktor itu adalah partai-partai yang mencari kotel efek. Nah, Partai Golkar tidak melihat hal itu menjadi faktor penting karena Partai Golkar sudah 3 pemilu nomor 2 dan itu tadi Partai Golkar tidak pernah mengusung calonnya dari 2004 sampai 2014 itu kita kalah ya, artinya tidak menang. Baru 2019 Partai Golkar mendukung Pak Jokowi. Jadi saya kira Partai Golkar dalam hal ini konsentrasinya di pileg ketimbang pilpres untuk melihat bagaimana Partai Golkar menang dalam pileg itu. Oke, atau jangan-jangan justru RK atau Ridwan Kamil ini justru nantinya malahan akan jadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto, Bang Erwin? Saya nggak tahu, karena lagi-lagi kalau berbicara segmen, saya kira Jawa Barat juga Pak Prabowo kan kuat dari dulu, 2 pilpres yang lalu kan Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil juga Jawa Barat, segmennya hampir sama ya. Jadi kalau kita berbicara wilayah, saya kira wilayahnya sama ya. Tapi lagi-lagi faktor wapres ini menjadi faktor yang sangat kecil dalam hal pilpres besok. Apabila ada 3 calon yang maju ya otomatis 2 putaran ya. Jadi tidak ada yang mengklaim hari ini bisa 1 putaran kalau 3 pasang yang maju. Jadi otomatis nanti ada putaran kedua. Nanti putaran kedua siapa ya tentunya kita berharap partai atau capres yang diusung oleh Partai Golkar ini bisa lolos putaran pertama gitu. Oke, Bang Jerry, Bang Erwin mengatakan bahwa tidak tahu ini apakah nanti Ridwan Kamil akan bersama dengan Ganjar Pranowo atau tidak, bersama dengan Prabowo Subianto atau tidak, karena fokusnya adalah pada pileg saja. Ini kalau kita berbicara soal peluang, Bang Jerry, tadi Abang mengatakan bahwa kalau dengan Ganjar Pranowo ini peluang menangnya juga besar, ataukah hal yang sama juga terjadi apabila kemudian Prabowo Subianto ini berpasangan dengan Ridwan Kamil, Bang Jerry? Ya, saya kira kalau Bang Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto menurut saya agak sulit ya. Karena sebagaimana tadi Bang Erwin kemukakan, itu basis pemilihnya kan relatif sama ya.
Jadi kalau bagi saya kemungkinan itu kecil kalau Prabowo Subianto itu mau mengambil Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan dia. Itu menurut saya lebih rumit ya. Menurut saya memang kemungkinan paling besar, lebih besar itu kalau Ridwan Kamil dengan Ganjar Pranowo, karena itu tadi ya alasan yang tadi dikatakan. Nah sebetulnya menarik ya, di Partai Golkar kan sampai sekarang masih tetap sesuai dengan keputusan Munas kalau nggak salah mencalonkan kader terbaik seperti tadi Pak Heru bilang. Dan itu ada di Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Dan itu memang belum berubah gitu ya, dan mungkin masih sedang dinegosiasikan juga itu dengan Prabowo Subianto ya. Masih ada kemungkinan Pak Erlangga itu kan diambil ya katakanlah oleh Prabowo Subianto sebagai cawapresnya atau calon wakil presidennya. Jadi kemungkinan itu tetap ada. Nah, yang lain yang unik dari Golkar ini karena dalam pilpres atau dalam pemilu-pemilu sebelumnya, memang Golkar itu membuka kemungkinan kader-kadernya yang berpasangan dengan yang lain atau bahkan mendukung calon yang lain. Tadi ada cerita Pak JK ya 2 kali ya, zaman SBY dan zaman Pak Jokowi. Tapi sebetulnya ada juga kader-kader Golkar lain yang meskipun pengurus Golkar ya atau bagian dari anggota Golkar terus, tapi menyatakan dukungan kepada yang lain. Kita tahu Pak Luhut Panjaitan sampai sekarang masih Golkar, dan 2 kali pemilu Pak Luhut itu mendukung Jokowi ya, mendukung Jokowi. Jadi memang agak unik Golkar ya. Cuma tadi Bang Erwin bilang mereka dulu kan anggota biasa, meskipun Pak JK pernah jadi ketua setelah dipilih ya, setelah terpilih menjadi wakil presiden Pak SBY. Nah, Pak Ridwan Kamil ini sedikit berbeda mungkin ya, karena ini adalah salah satu wakil ketua DPP kalau nggak salah ya. Ya, wakil ketua umum. Wakil ketua umum ya, yang punya mungkin aturan yang sedikit berbeda. Nah, tapi menarik sebenarnya Bang Erwin ya. Soal ini, bagi saya menarik untuk dihitung oleh Partai Golkar. Kalau bicara soal elektabilitas dalam pemilu legislatif, ya, sejauh mana kalau ini kan kita masih berandai-andai ya, kalau tiba-tiba Pak Ridwan Kamil dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo, yang menurut asumsi atau menurut prediksi sekarang kemungkinan menangnya juga ada, meskipun nanti bisa 2 putaran ya, tapi kalau ikuti survei-survei sekarang, kalau 2 putaran itu kan hampir pasti yang akan masuk itu adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Nah sekarang yang perlu dihitung di putaran pertama, karena pileg itu kan hanya 1 putaran. Seberapa besar efek pencalonan Ridwan Kamil dipasangkan dengan Ganjar Pranowo punya efek elektoral terhadap Partai Golkar. Makanya tadi saya bilang, kalau koalisinya kecil, diusung oleh partai yang sedikit tadi ya, kalau Golkar, PDIP, dan P3 itu berkoalisi, kan ini sebenarnya koalisi kecil ya. Menurut saya akan ada efek elektoralnya di sana bagi Partai Golkar. Tapi memang ini lagi-lagi dihitung. Saya kira semua partai punya hitungan-hitungan seperti itu ya. Tapi kombinasi ini menurut saya akan jauh lebih positif bagi elektoral Partai Golkar ketimbang kalau merapat ke Gerindra dan Prabowo Subianto. Sebab apa? Sebab sebetulnya kan Gerindra dan Partai Golkar ini sama. Basis pemilihnya itu sama karena masih saudara ini, masih saudara satu asal lah kan gitu ya. Sehingga kemungkinan yang tadi dipikirkan oleh Bang Erwin itu kekuatan capresnya itu akan magnetnya akan jauh lebih kuat untuk menarik pemilih memilih partai dari capresnya gitu ya. Jadi dari sisi itu saja menurut saya lebih strategis bagi elektabilitas Partai Golkar kalau merapatnya ke Ganjar Pranowo atau menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Karena kan
salah satu salah satu keunikan pemilihan presiden dan legislatif secara langsung sebagaimana yang kita lakukan sekarang itu adalah pilihan pemilih itu akan lebih cenderung kepada pilihan mereka terhadap capres dan cawapres, gitu ya. Jadi memang ada efek elektoral langsung, ada keuntungan elektoral langsung dari partai-partai yang mencalonkan kadernya di posisi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, meskipun memang lebih kuat itu di calon presidennya. Nah, cuma kan begini nih Bang Erwin, pemilih kalau kita lihat basis konstituennya PDIP, katakanlah begitu ya, dengan Golkar sebetulnya kan sedikit berbeda dibanding dengan Gerindra dan Golkar, gitu ya, sehingga akan ada efek elektoral bagi Golkar untuk menarik pemilih yang akan memilih Gerindra dan partai-partai lain, ya, mungkin bukan pemilih PDIP. Jadi bagi saya ya ini menarik untuk dihitung sebetulnya ya, untuk dihitung kalau memang Golkar mau fokus kepada legislatif, seberapa besar pengaruh elektoralnya ya, seberapa besar pasangan ini kalau dipasangkan ya akan menyumbang suara bagi perolehan kursi Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2024. Kalau bagi saya lebih menguntungkan ketimbang kalau merapat atau berkoalisi dengan Gerindra ya, karena basis pemilihnya itu sama. Ini analisis saya ya. Baik, Bang Erwin silahkan berkomentar. Bagaimana itu, Bang? Ya, memang bagi Partai Golkar dari analisa saya dan teman-teman di internal Golkar, Golkar ini agak sedikit unik ya, di mana lebih besar pemilih calegnya dibanding pemilih partainya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilih partai, mungkin Golkar termasuk yang terkecil di antara seluruh partai. Memang Partai Golkar ini diuntungkan oleh kader-kadernya yang militan, yang punya grassroots yang kuat, punya ketokohan yang bagus, punya pengalaman yang bagus atau teknokratnya kuat, sehingga Partai Golkar ini kita melihat bahwa unsur caleg itu jauh lebih kuat ya dibanding tentang pemilih partainya. Pemilih partai kami itu sudah kecil. Jadi memang dengan sistem terbuka begini, Partai Golkar merasakan bahwa caleg-caleg itu semuanya bekerja, Jadi kami tidak melihat pemilih partai memang masih ada pemilih tradisional Golkar, tetapi sudah sedikit sekali dibanding partai-partai lain. Jadi kami fokus merekrut caleg yang bagus, kemudian memikirkan dapil-dapil yang strategis, di mana Golkar bisa menambah kursi di dapil-dapil tersebut ya, dan tentunya akumulasi kursi nanti Golkar bisa mendapatkan suara terbesar di pemilu pileg besok. Oke, Bang Erwin, ini kalau yang kita lihat kemarin juga ada pertemuan ini antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Megawati. Ini apakah memang pertemuan tersebut Pak RK atau Kang Emil membawa nama Partai Golkar atau ini adalah individunya yang kemudian bertemu dengan Megawati? Saya melihat statementnya Pak Ridwan Kamil itu adalah individu ya, berbicara tentang pembangunan patung Bung Karno ya, yang ada di Jawa Barat. Jadi tidak membawa partai pastinya, karena beliau sebagai profesional ya, sebagai profesional mungkin sebagai arsiteknya atau sebagai yang membuat perencanaannya. Jadi Partai Golkar tetap sampai hari ini masih berada dalam koalisi, tetapi yang namanya dinamika politik ya pasti ada yang namanya hal-hal semacam ini, tetapi kita lihat bahwa memang masih ada waktu ya, dalam 1 bulan ke depan ini pasti ada kejutan-kejutan lagi, di mana pasti ada penambahan barangkali dalam koalisi, atau bagaimana koalisi ini lebih besar laginya, karena pemerintahan yang kuat pasti harus didukung oleh parlemen yang kuat gitu. Jadi itu yang kita lihat.
Oke, masih akan ada kejutan lagi dikatakan oleh Bang Erwin. Kita nantikan artinya ya, Bang Erwin, Bang Jerry. Bang Jerry, ini kalau kita melihat Ya, lampu hijau ya dari Golkar untuk memperbolehkan kadernya atau tadi disampaikan kader terbaik untuk kemudian bisa menjadi cawapres. Kalau dalam hal ini Ridwan Kamil untuk bisa menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bisa dikatakan bahwa nantinya Golkar ini bisa berdiri di dua kaki mendukung koalisi Prabowo Subianto, namun salah satu kadernya kemudian bersama dengan koalisi lain. Ini Bang Jadi melihatnya seperti apa, Bang? itu bagi Golkar sudah biasa itu. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh bagi Golkar ya, karena apa ya, memang itu tadi Golkar ini partai yang unik ya, mungkin karena dinamika politik yang mengharuskan Golkar mengambil sikap seperti itu ya. Kalau kita lihat sebetulnya tadi Bang Erwin bilang juga ya bahwa elektabilitas Partai Golkar secara partai di setiap pemilu itu kan tergerus ya. Karena ya dari Partai Golkar itu lahir juga banyak sekali partai ya. Dan kita tahu termasuk yang tadi kita sebut Gerindra itu juga lahir sebenarnya dari rahim Partai Golkar ya. Artinya tidak secara langsung dilahirkan, tapi orang-orang Gerindra itu banyak orang-orang Golkar, termasuk Pak Prabowo Subianto dulu juga Golkar gitu ya. Nah karena itu memang saya nggak tahu realitas seperti ini yang kemudian mengharuskan Golkar itu harus lebih fleksibel ya dengan sesuai dengan dinamika politik yang berlangsung. Karena kalau enggak ya memang akan makin tergerus dia. Itu akan makin tergerus ya. Jadi ada orang-orang yang masih setia dengan Partai Golkar tapi mendukung individu tertentu sebagaimana yang tadi sudah kita bahas ya. Itu bagi Golkar sesuatu yang biasa ya, karena itu sebetulnya kalau saja Ridwan Kamil berpasangan dengan Ganjar Pranowo dan Partai Golkar berkoalisi dengan koalisi Prabowo, sebetulnya itu bukan sesuatu yang aneh bagi Partai Golkar ya. Itu sesuatu yang biasa ya. Ya memang ada partai-partai yang seperti itu ya. Dan ini betul bagian dari pragmatisme politik untuk menyesuaikan dengan dinamika politik kontemporer Indonesia. Tapi di situ juga sebetulnya adalah bagian dari bagaimana Golkar tetap mempertahankan eksistensi kepartaiannya. Sebagaimana yang tadi kita bicarakan ya, bahwa kalau enggak mungkin Golkar akan terpecah ke banyak ke partai-partai lain lagi ya, karena memang individu-individu partai Golkar itu kan punya kekuatan ya, sehingga kalau nggak dikelola dengan baik dia bisa memisahkan diri dan itu secara langsung akan menggerus elektabilitas partai Golkar. Nah yang menurut saya penting itu adalah bagaimana dinamika internal itu tetap bisa dijaga gitu ya, supaya bisa memaksimalisasi keuntungan elektoral yang akan didapat di pemilu 2024 ini dengan keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh Partai Golkar. Ya. Itu kan tuduhan-tuduhan main dua kaki dan lain-lain itu sudah banyak. Ya. Dan saya kira bagi Partai Golkar menjawab hal-hal seperti itu gampang aja. Ya. Karena pengalamannya bukan baru kali ini. Gitu ya. Bukan baru kali ini. Kalau saya melihat, ini bagian dari cara Golkar mempertahankan eksistensinya, karena saya kira pengurus Partai Golkar juga menyadari ya bahwa dari pemilu ke pemilu, tadi Bang Erwin juga sudah kemukakan, elektabilitas Partai Golkar secara atau basis tradisional Partai Golkar itu kan makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, dan ini yang sedang mau dipertahankan dan dinaikkan dengan menonjolkan atau mengambil ya individu-individu tertentu yang menjadi semacam vote-getter untuk menambah kekuatan elektoral Partai Golkar. Nah, saya kira Ridwan Kamil memang menjadi salah satunya, gitu ya, yang punya kemampuan untuk meningkatkan suara Partai Golkar. Karena itu, saya kira menarik kalau dia dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ya, Golkar harus menghitung gitu, apakah ini punya pengaruh besar terhadap elektabilitas partai gitu ya. Itu karena kekuatan individu Pak Ridwan Kamil dan efek pilpresnya sendiri ya pada Partai Golkar atau tidak.
bagi saya tadi saya sudah bilang ini lebih menarik bagi Golkar menurut saya dibanding dengan merapat ke koalisi Prabowo ya. Oke, Bang Jerry, ini kalau kita masih berandai karena kita belum tahu kemana nantinya akan berlabuh Kang Emil ini, apabila nantinya memang Ridwan Kamil kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo, begitu ya. Kira-kira kalau menurut Bang Jerry, siapa cawapres yang kemudian tepat untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai lawan yang seimbang? Karena kan kita juga sudah tahu sekarang Anies Baswedan baca pres yang lain berpasangan dengan Caimin, Bang Jerry. Iya, sebetulnya untuk Prabowo opsinya banyak ya, dan ya saya melihat memang masih ada keraguan dan kebimbangan menentukan siapa persisnya cawapresnya. Ada banyak nama bisa disandingkan ke sana ya. Bahkan yang terakhir itu digadang-gadang ada Gibran gitu ya. Yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review tentang usia, gitu ya. Ada juga mungkin Erick Thohir yang sedang digadang-gadang ke sana, gitu ya. Dan kalau saya melihat ya, mungkin dari kalangan NU ya jauh lebih mungkin bagi Prabowo ya, karena kalau kita lihat pengalaman 2 pemilu sebelumnya sebetulnya basis yang agak kurang di Prabowo itu kan di kalangan NU. Nah repotnya kan Muhaimin Iskandar yang dulu digadang-gadang dengan Prabowo menjalin koalisi, tapi sekarang malah sudah pindah ke Anies Baswedan ya, mungkin karena pengaruh Partai Golkar dan PAN bergabung juga ke Prabowo gitu ya beberapa waktu yang lalu ya, sehingga PKB dengan Caimin itu merasa agak terancam dan ada tawaran yang lebih pasti ya dari Anies Baswedan dan Nasdem gitu ya, sehingga mengambil posisi ke koalisinya Anies Baswedan dan Nasdem gitu. Kalau bagi saya seperti itu ya. Ada nama Kofifa juga dimunculkan ya, karena kalau lihat bagi analisis saya, Prabowo Subianto itu kan agak kurang dukungan kalangan Nadien ya, sehingga mungkin cawapresnya itu adalah figur yang bisa mendapatkan suara lebih banyak ya, atau memaksimalisasi suara di kalangan kaum Nadien ya. Dan kita tahu mungkin orang seperti Erick Thohir cukup dekat dengan kalangan itu sekarang ya. Bisa juga jadi salah satu alternatif capres dari Prabowo ya. Di samping tadi ya, kalau Gibran mungkin memang Gibran akan jauh lebih kuat posisinya, karena di belakang Gibran itu orang tahu juga ada Pak Jokowi ya. Dan saya kira dalam Pilpres 2024 nanti suara Pak Jokowi itu akan sangat menentukan ya siapa yang akan menang dan kalah dalam Pilpres 2024. Oke, ada nama Gibran Rakabuming disebutkan Bang Jerry, kemudian ada nama Erick Thohir, ada nama Hovifah tadi sempat disebutkan. Ketum dari Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto seperti apa Bang Jerry? Iya, kalau saya melihat, tadi saya sudah bilang ya, ya kalau kemungkinan itu kan tetap ada, tetapi bagi koalisi, kalau Pak Erlangga yang masuk sebagai calon wakil presiden ya, ini kan konstituennya akan sama. Jadi nggak terlalu strategis itu bagi elektabilitas pasangan calon. Meskipun pertarungan itu akan ditentukan oleh kinerja tim sukses dan partai politik di lapangan. Sudah pasti, tapi secara sepintas kita bisa katakan bahwa basis konstituen Prabowo dan Golkar atau Erlangga Hartarto itu relatif sama, gitu ya. Sehingga kalau yang punya basis konstituen sama dipasangkan, ya sebetulnya itu nggak terlalu strategis ya, karena semestinya kan di basis konstituen yang berbeda supaya dia bisa saling mengisi dan menambah perolehan suara. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak Nila. Oke, baik. Terima kasih Bang Jerry. Kita tanyakan langsung ini pada kader Golkar. Kalau Bang Erwin seperti apa Bang? Tadi ada beberapa nama disebutkan oleh Bang Jerry. Kalau dari Golkar sendiri, kira-kira cawapres yang nantinya
seimbang begitu untuk kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto. Bisakah ini sudah bisa disebut namanya Bang Erwin? Jadi dari awal tadi saya katakan bahwa ini kontes presiden ya. Jadi wakil presiden itu komplement aja. Jadi dari awal saya meneliti, melihat bahwa masyarakat itu mencari presiden. Sedikit sekali faktor wakil presiden. Jadi kalau kita berbicara wakil presidennya yang bagus, kalau wakil presidennya itu bisa membuat satu putaran. Jadi kalau 3 pasang yang maju bisa menjadikan satu putaran, itu wakil presidennya hebat. Tetapi kalau tetap 2 putaran, ya kita tentu tahu bahwa pemilih kanan dan kiri ini kan sudah jelas. Pak Prabowo sedang berada di tengah sekarang ini. Jadi sedang diuntungkan sebagai intelektual tengah sekarang ini. Jadi bagi Partai Golkar juga partai tengah. Kami merangkul yang kanan yang kiri, kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang keseimbangan sosial. Jadi bagi Partai Golkar kita ingin berada di tengah hari ini. Jadi kita ingin terus menjaga keseimbangan itu. Oke, tapi meskipun ingin berada di tengah, nama cawapres kan tidak kemudian boleh dilupakan atau dipilih asal pilih begitu saja kan, Bang Erwin. Nama-nama yang juga kemudian nantinya akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto kan pastinya ada. Apakah semakin kesini semakin mengerucut, tidakkah bisa disebut salah satu namanya, Bang Erwin? Ya pilihannya semuanya kan sudah mengerucut ya. Tinggal siapa yang hoki aja nanti. Oke, siapa ini kira-kira? Biasanya itu last minute. Kalau kita lihat kemarin itu biasa pilihan wapres itu last minute. Kadang-kadang bisa hitungan menit aja itu pilihannya. Oke, kalau dari Bang Erwin secara pribadi, kira-kira sudahkah kemudian bisa menyebutkan Pak Prabowo ini sebenarnya cocoknya dengan sosok cawapres yang seperti ini, begitu misalnya? Ada tidak, Bang? Ya memang ada 2 pilihan bagi Pak Prabowo. Apakah wakil presidennya itu ingin teknokrat ekonomi seperti Pak SBY dengan Pak Budiono, atau tentunya basisnya religius ya, tadi yang disampaikan suara Nadine. Jadi tinggal pilihannya itu. Kalau kita berbicara wakil presiden yang ideal kan memang dulu Pak JK di samping teknokrat ekonomi, dekat dengan umat juga, tapi hari ini kan tidak ada figur seperti Pak JK lagi. Jadi pilihannya memang tinggal teknokrat ekonomi atau memang religius yang dekat dengan Nadine. Nah, dan Nadine juga ini kita tahu sebagai Islam moderat juga. Jadi kita melihat bahwa Nadine ini adalah tentunya berada di tengah juga dalam hal ini. Oke, baik. Ini sulit sekali ini Bang Jerry, saya beberapa waktu belakangan berbicara dengan politisi untuk menanyakan nama cawapres saja pasti tidak pernah disebutkan. Ini sedikit iya, karena nanti bisa viral kalau salah menyebut nama kan gitu ya. Betul sekali. Baik, Bang Jerry dan juga Bang Erwin sama-sama mengatakan salah satunya adalah dari Nadlien. Ini yang kemarin juga baru saja bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ini ada nama Mbak Yeni Wahid. Bang Jerry, bagaimana dengan Mbak Yeni Wahid? Iya, kemungkinan itu bisa saja. Kemungkinan itu bisa saja, tapi kan ada bukan ada masalah ya, tapi ada semacam hambatan yang harus menjadi pertimbangan bagi figur seperti Yeni Wahid. Kalau ke N1-nya kan tidak bisa diragukan, apalagi ini masih bisa mewarisi perahnya Gus Dur ya. Nah cuma kan Mbak Yeni ini tidak punya partai, ya, dia tidak punya partai sehingga biasanya yang tidak punya partai harus figur yang menonjol, yang mampu mendongkrak elektabilitas pasangan calon itu. Tadi Bang Erwin bilang, saya kira betul ya, kalau seorang Yeni Wahid itu bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo, sehingga bisa dengan 3 pasangan calon sesaran, kemungkinan itu sangat terbuka ya untuk menjadi pasangan calon dari Pak Prabowo. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang kan tidak begitu. Memang kekuatan figurnya itu masih di Pak Prabowo-nya.
Nah, sumbangan dari orang seperti Mbak Yeni Wahid itu kan tidak terlalu signifikan juga. Paling tidak ya, kalau kita mau seperti Bang Edo bilang tadi, satu putaran Prabowo menang. Jadi saya melihat ada hambatan yang cukup serius di sana karena Mbak Yeni sendiri tidak punya partai, kecuali dukungan itu mau diberikan secara terbuka oleh NU lewat PBNU. Dan kita tahu Mbak Yeni kan sekarang memang bagian internal ya dari keputusan PBNU ya. Nah, cuma kan meminta suara pasti dari PBNU, apalagi kalau dinyatakan secara terbuka, itu juga bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi saya melihat ada soal di sana. Di samping sebetulnya belum ada ya karena Mbak Yeni ini kan baru ya, menjadi caleg juga baru 1-2 kali ya, tapi sehingga basis pemilihnya itu sebetulnya masih harus direka-reka lah ya, belum ada basis pemilih yang real yang mungkin bisa kita kalkulasikan. Misalnya seperti Prabowo, seperti Kofifa misalnya Jawa Timur kan, ya bagaimanapun dia punya basis pemilih yang real karena pengalaman pilkada 2 kali ya, atau Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dan kalau Mbak Yeni itu ya orangnya memang cukup terkenal ya, cukup familiar ya, di kalangan NU sudah pasti ya, tapi belum bisa diukur ya, harus diukur lagi oleh elektabilitas lewat lembaga survei, berapa besar misalnya popularitasnya dan kemudian elektabilitasnya bisa menyumbang kepada pasangan calon presiden yang akan membawa dia. Dan saya kira ini ya, dan mungkin juga akan ada kontroversi soal ya pemilu kita kadang-kadang kan agak unik ya, soal calon perempuan dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya tidak mesti menjadi masalah ya. Tapi kalau kadang-kadang di kalangan kita ada tantangan-tantangan seperti itu yang harus diantisipasi. Baik, oke, terakhir saya lempar pertanyaan untuk Bang Erwin dan juga Bang Jerry, sekaligus ini menjadi closing statement. Bang Erwin terlebih dahulu, apabila nantinya memang benar Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo, sikap dari Partai Golkar apakah masih tetap sama, akan masih bersama dengan koalisi Prabowo Subianto, atau akan seperti apa, Bang Erwin? Ya, koalisi dengan Pak Prabowo kan sudah ada piagamnya. Dan sudah ada pembicaraan teknisnya. Jadi saya kira koalisi ini sudah dibangun dan sudah melalui proses perbincangan yang cukup lama dan dalam. Kalau kita melihat Pak Ridwan juga ini adalah kader baru di Partai Golkar yang juga harus melalui proses, kalau di Golkar itu ada PDLT ya, prestasi, dedikasi, loyalitas. Jadi hal-hal semacam itu juga perlu diukur juga sebagai kader Partai Golkar, karena di Partai Golkar kita mengenal ada PDLT, jadi kita menghargai bahwa Partai Golkar itu kalau ingin berkarir sebagai politisi Partai Golkar perlu prestasinya, loyalitasnya, dedikasinya, jadi dan tidak tercela ya, dan itu penting sekali bagi Partai Golkar. Jadi situasi semacam ini masih kita lihat-lihat dulu, dan apalagi masih dalam sebatas isu dan rumor ya. Bagi Partai Golkar sekali lagi, faktor dari Pilpres ini kita melihat suara Golkar itu kita tahu adanya dari Pilpres capres mana, dan yang kedua adalah faktor Wapres, faktornya tidak terlalu signifikan dalam Pilpres besok, dan Partai Golkar sekarang ini mengejar kursi di dapil-dapil strategis yang sudah kita hitung, dan memang faktor pemilih partai itu semakin hari semakin sedikit. Dan karena caleg-caleg itu lebih bekerja untuk diri sendiri ketimbang partai itu. Jadi itulah yang terjadi di Golkar dan hampir semua partai juga demikian.
Oke, baik Bang Erwin. Terima kasih Bang Jerry sebagai penegasan dan juga closing statement. Apabila nanti Ridwan Kamil memang benar berpasangan dengan Ganjar Pranowo, lebih idealnya akan seperti apa? Apakah Golkar kemudian tetap saja tidak masalah ada di koalisi Prabowo Subianto atau akan jauh lebih baik bersama dengan koalisi Ganjar Pranowo? Bang Jerry silahkan. Ya, ya bagi saya ada dua ya sebagai closing statement. Yang pertama kan memang ini percakapannya baru percakapan pribadi ya, dan saya kira Ridwan Kamil juga tahu bahwa setelah waktu yang lalu sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto ya dengan bersama-sama dengan PAN. Nah karena itu ini akan sangat tergantung dari komunikasi Ridwan Kamil ke Partai Golkarnya atau ke Ketua Umum dan kepengurusan Partai Golkar. Untuk kalau memang ini kan kita belum tahu juga ya apakah memang ada niat yang sungguh-sungguh untuk memasangkan Ridwan Kamil dengan Ganjar Pranowo, karena belakangan juga atau hari-hari ini kan juga wacana politik kita dihiasi dengan paket Ganjar Pranowo dan AHY ya setelah deklarasi Anies Baswedan dengan Caimin ya yang sebelumnya punya komitmen dengan Demokrat dan AHY. Jadi itu yang pertama. Akan sangat tergantung dari bagaimana Ridwan Kamil melakukan komunikasi di internal Partai Golkar. Nah yang kedua yang saya kira juga kemungkinan akan terjadi. Kalau memang paket ini sungguh-sungguh ya, meskipun mungkin agak sedikit berat ya, dan ini akan jadi pertimbangan Ganjar dan PDIP, memang ada kemungkinan juga Ridwan Kamil keluar dari Partai Golkar kalau memang hambatan dan kalangan itu terjadi di internal Partai Golkar. Jadi saya melihat kalau ada kesungguhan untuk memaketkan dua figur itu, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, bisa dua alternatif atau dua kemungkinan itu yang terjadi ya, bisa tetap diusung karena begini, bagi saya PDIP tetap membutuhkan Partai Golkar ya. Untuk akan lebih baik bagi PDIP kalau Partai Golkar juga ikut mendukung paket yang akan ditawarkan ini. Jadi komunikasi Ridwan Kamil atau bahkan ya komunikasi Ridwan Kamil dengan pengurus Partai Golkar bisa saja membuka jalan bagi komunikasi antara PDIP dengan pengurus Partai Golkar atau dengan Partai Golkar. Saya melihatnya seperti itu Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bang Jerry, terima kasih juga Bang Erwin atas waktunya sudah menyempatkan untuk melakukan wawancara bersama dengan kami. Artinya kita masih menantikan saja seperti yang disampaikan Bang Erwin tadi, tunggu saja kejutannya, begitu ya Bang Erwin ya? Ya. Selalu ada kejut ya. Tinggal siapa yang hoki aja nanti. Memang ada kemungkinan juga Ridwan Kamil keluar dari Partai Golkar kalau memang hambatan dan kalangan itu terjadi di internal Partai Golkar. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya, yang mana kita akan membahas soal kemana arah sebuah nama atau nama dari bakal calon wakil presiden, kalau bisa saya katakan ini ada nama Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar, namun digadang-gadang ini justru menjadi salah satu nama yang berpotensi untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Sudah tersambung bersama dengan saya, saudara, sudah ada politikus dari Partai Golkar, ada Bang Erwin Aksa di sebelah sana. Bang Erwin, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Baik, Bang Erwin, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah berkenan berbincang bersama dengan saya. Ada satu lagi narasumber yang hadir juga pada kesempatan kali ini, Tribuners, ada pengamat politik. Ini ada Bang Jerry Sumampo yang juga sudah tersambung. Bang Jerry, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu. Bang Erwin, sehat-sehat ya. Sehat-sehat Bang Jerry, apa kabar? Sehat. Baik, terima kasih banyak. Lagi pada sibuk nih ya. Betul. Roadshow, saya lihat Bang Eri roadshow kemana-mana ini. Iya, biasa kita dalam rangka waktunya ini. Ya, 5 tahun sekali Bang ya. Iya, ini pesta rakyat, pesta politik. Pesta rakyat. Betul, pesta rakyat, pesta politik sedang sibuk dari sisi manapun. Ini salah satunya adalah Partai Golkar. Ini saya mulai dari Bang Erwin dulu. Bang Erwin, ini Partai Golkar menyatakan dukungan pada baca pres
Prabowo Subianto. Namun belakangan justru salah satu kadernya ini ada Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil ini malah digadang-gadang namanya menguat untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bagaimana ini Bang Erwin? Pertama saya kira Golkar dalam hal ini tegas ya, kita sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo dan juga PAN, di mana capresnya adalah Pak Prabowo. Dan sudah ada piagamnya yang ditandatangani pada saat itu. Saya kira dalam konteks koalisi Golkar, Gerindra, PAN sudah memiliki koalisi Indonesia Maju dalam hal ini ya. Sehingga saya kira kalau kita berbicara politik, keputusan politik Partai Golkar sudah jelas bahwa Partai Golkar berada dalam koalisi Indonesia Maju. Oke, sikap dari Partai Golkar sudah jelas untuk kemudian tetap bersama dengan koalisi bersama Prabowo Subianto di Indonesia Maju. Namun kalau untuk nama dari Ridwan Kamil sendiri, apakah kemudian memang menjadi obrolan juga di internal Golkar, Bang Erwin, yang mana namanya kan menguat justru ke koalisi sebelah begitu? Tidak ada pembicaraan hal tentang Wapres, karena pembicaraan tentang Wapres ini akan dibicarakan oleh pimpinan partai koalisi. Dan akhir-akhir ini memang saya mendengar, bukan hanya hari ini, dari dulu saya mendengar bahwa kader terbaik Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Ridwan Kamil, katanya ingin diajak menjadi Wakil Presiden ya dari Pak Ganjar. Tetapi saya kira di Partai Golkar kita punya yang namanya keputusan Munas, kita punya yang namanya Pak Erlangga sebagai Ketua Umum yang mendapatkan mandat penuh untuk mengambil keputusan politik dalam hal ini. Jadi jelas bahwa Pak Ridwan Kamil bukan saja sebagai kader Golkar, tetapi sebagai pengurus Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Oke, baik. Saya mau ke Bang Jerry. Bang Jerry, ini kalau dari Bang Erwin sendiri mengatakan bahwa memang tetap pada kesepakatan yang ada untuk bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi nama dari kadernya, yaitu Pak Ridwan Kamil yang kemudian digadang-gadang sangat berpotensi untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bang Jerry sebagai pengamat politik melihatnya seperti apa, Bang? Iya, saya kira memang kalau kita lihat atau dengar pernyataan dari Partai Golkar masih tetap konsisten berada di Prabowo Subianto ya. Tetapi begini, ini kan memang baru awal ya. Artinya nama Ridwan Kamil memang sudah sejak lama muncul sebagai salah satu nama yang katakanlah digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Nah, tapi mungkin baru belakangan ini dia mengerucut ke Ganjar di Pinang ya, atau diajak bicara oleh PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, artinya wacana ini masih wacana yang saya kira harus dibicarakan di internal Partai Golkar karena relatif baru ya. Dan saya kira sebagai sesuatu yang penting sekarang ini, mungkin internal Partai Golkar juga harus bicara tentang itu ya. Apakah tetap akan bersama-sama dengan Prabowo atau kemudian berubah ke Ganjar Pranowo? Itu mungkin masih akan diputuskan, tergantung atau sangat tergantung dari dinamika dan situasi politik yang berkembang terakhir-terakhir ini. Nah, secara pribadi saya melihatnya positioning atau katakanlah pasangan ya, calon pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil ini cukup ideal ya, karena kalau kita belajar dari pemilu 2 kali pemilu terakhir misalnya ya, sebetulnya salah satu kekurangan ya atau kelemahan PDIP itu dengan mengusung Jokowi 2 kali itu adalah di Jawa Barat. Dan saya kira Ridwan Kamil itu punya basis dan punya konstituen yang cukup kuat di Jawa Barat ya. Jadi
mengambil, kalau PDIP dan Ganjar Pranowo itu mengambil Ridwan Kamil, bagi saya itu cukup positif ya. Dan ini mungkin pilihan yang cukup baik ya kalau lihat pengalaman dua pemilu sebelumnya, di mana perolehan suara PDIP dan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh PDIP di Jawa Barat itu selalu kalah. Dan selisih kekalahannya itu cukup telak ya, karena cukup besar, karena bisa sekitar 9 sampai 10 juta selisih suara perolehan suara calon yang didukung PDIP, Joko Widodo dengan lawannya ya, Jawa Barat. Nah, yang ketiga saya kira bagi Partai Golkar juga mungkin izin ini Bang Erwin, bagi saya ini cukup positif ya, apalagi kalau partai pengusungnya itu hanya PDIP dan Golkar ya, atau kemungkinan P3. Ya. Artinya apa? Kalau 3 partai pengusung ini sebetulnya positioning Golkar itu akan jauh lebih strategis dibanding dengan di kubu Prabowo Subianto ya. Artinya hanya ada 2 partai yang lebih menonjol ya, yang akan mengusung Ganjar Pranowo dan katakanlah Ridwan Kamil. Dan apa namanya ya? Jadi bagi saya posisi Partai Golkar akan jauh lebih kuat di koalisi ini kalau memang betul-betul hanya 3 partai ini yang akan menjadi pendukung Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Nah, kalau kita lihat elektabilitas 2 pasangan ini, menurut saya akan cukup baik ya, meskipun masih agak kompetitif dengan Prabowo Subianto kalau kita lihat lembaga survei. Tapi sekarang ini kalau kita lihat memang Ganjar Pranowo di lembaga-lembaga survei sedang naik ya, atau dia rebound setelah 2-3 minggu terakhir itu kalah elektabilitasnya dari Prabowo Subianto. Jadi bagi saya koalisi ini ya, lebih bagi Golkarnya sendiri mungkin akan lebih menentukan ya. Tinggal bagaimana negosiasi dan percakapan politik dengan PDIP yang menjadi pengusung dari Ganjar Pranowo. Oke, bagi saya begitu. Artinya bisa saya katakan peluang untuk meraih kemenangan apabila nanti Ridwan Kamil atau Golkar ini kita berandai akan bersama dengan kubu Ganjar Pranowo jauh lebih besar, Bang Jerry. Iya, bagi saya kemungkinan menangnya memang tinggi ya, apalagi dengan kombinasi seperti tadi ya. Salah satu problem dari PDIP itu kan di Jawa Barat kan, elektabilitasnya tidak terlalu baik, termasuk pasangan calon yang dia usung. Nah, karena itu bagi saya mengambil Ridwan Kamil itu akan mendongkrak perolehan suara PDIP atau Ganjar di pemilu presiden untuk wilayah Jawa Barat. Jadi bagi saya ini cukup baik ya, kalau lihat komposisi dan berdasarkan pengalaman dalam pemilu sebelumnya. Jadi pilihan ini pilihan yang baik ya, dan saya kira mungkin PDIP memang melihat pasangan calon dari cawapres dari Ganjar, ya beberapa yang lain itu kan misalnya saya sekarang ini ada Demokrat dengan AHY. Nah, kalau Ganjar dengan AHY sebetulnya basis pemilihnya relatif sama, karena Demokrat juga di Jawa Barat kan tidak terlalu baik perolehan suaranya di pemilu yang lalu. Dan Demokrat juga tidak menjadi partai pengusung di pemilu sebelumnya. Jadi memang yang lebih real menurut saya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode, sehingga basis pendukungnya lebih real sebetulnya. Dan di Jawa Barat itu selalu dalam 2 pemilu terakhir Jokowi yang didukung PDIP itu selalu kalah, dan kekalahannya itu selisihnya tadi saya bilang besar ya, sekitar 9 sampai 10 juta dalam 2 kali pemilu terakhir. Jadi bagi saya ini positif bagi PDIP dan juga positif bagi Golkar. Apalagi kalau koalisinya koalisi yang tidak terlalu banyak partai. Kalau pengandaiannya sekarang hanya PDIP, Golkar, dan mungkin P3. Sehingga kan dua partai ini yang akan leading ya, kalau tiba-tiba katakanlah Ganjar menang itu di pemilu 2024.
Baik, Kalau kita saya tanyakan. menganalisisnya begitu, Mbak Lila. Baik, terima kasih Bang Jerry. Kita langsung tanyakan saja pada Bang Erwin. Bang Erwin, bagaimana ini? Ini kan bisa dikatakan tadi Bang Jerry mengatakan peluang menangnya jauh lebih besar. Nanti perolehan suara di Jawa Baratnya jauh lebih besar apabila kemudian Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil. Gimana Golkar, Bang? Bagi Golkar, prioritas nomor 1 itu adalah pileg. Jadi kita ingin menambah kursi, ingin menaikkan kursi di beberapa dapil. Sehingga Partai Golkar ada 2 konsentrasinya. Pasti pileg kita ingin kursinya terbanyak di parlemen. Yang kedua, pilpresnya kita ingin menang. Nah, kalau kita berbicara tentang pilpres, memang dari data-data yang kami miliki, faktor wakil presiden ini tidak menjadi faktor yang terlalu signifikan. Sehingga menurut saya figur presiden akan jauh lebih kuat dibutuhkan oleh atau dicari oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat ketimbang faktor wakil presiden. Kalau kita berbicara pengalaman di Golkar, dulu Pak Yusuf Kala dulu kan adalah anggota Golkar, kader Golkar yang maju bersama Pak SBY 2004, kemudian terpilih. Kemudian setelah itu Pak JK menjadi ketua Golkar. Begitu juga saya kira yang terjadi dengan Pak Abu Rizal dulu ya, Pak Abu Rizal dulu, Pak Jokowi JK, Pak Jokowi JK dulu ya. Jadi Pak Jokowi dengan Pak JK-nya itu profesional. Pak Abu Rizal ke koalisi Merah Putih waktu itu Golkarnya. Jadi ada 2 hal yang terjadi. Biasanya Golkar itu partainya kemana, kemudian individunya kemudian bergabung dengan koalisi tertentu, tetapi tidak membawa partai, tidak membawa partai. Jadi itu adalah pribadi, profesional lah, kira-kira begitu. Jadi Pak Yusuf Kala dengan Pak SBY dulu profesional, Pak Yusuf Kala baru menjadi ketua partai. Dulu juga begitu, Pak Yusuf Kala dengan Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala profesional, Partai Golkar berada dengan koalisi Merah Putih dengan Pak Prabowo. Jadi tidak serta-merta individu Golkar itu kemudian bergabung dengan koalisi, kemudian partainya ikut. Jadi itu hal yang berbeda dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Artinya hal itulah yang kemudian membuat Golkar mengizinkan apabila nantinya dalam prakteknya atau di hasil akhirnya adalah Ridwan Kamil secara individu kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Mas Erwin. Karena dalam beberapa statement di media yang saya baca adalah sebagai individu ini Golkar mengizinkan Ridwan Kamil apabila akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Ya, artinya pengalaman yang ada kan Pak Yusuf Kala juga demikian. Berpasangan dengan Pak SBY, berpasangan dengan Pak Jokowi, itu individu profesional. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa Pak Ridwan Kamil ini adalah wakil ketua umum Partai Golkar, sehingga posisinya berbeda dengan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala waktu maju menjadi wakil Pak SBY, wakil Pak Jokowi, Pak JK itu kader atau anggota biasa. Jadi bukan menjadi pimpinan teras di partai atau ketua dewan pembina. Jadi posisinya berbeda. Nah, kalau Golkar ingin mendorong kadernya, memang di dalam anggaran dasar di keputusan Munas kita bahwa Golkar ingin agar kader terbaiknya itu menjadi nomor 1 atau nomor 2. Ya, tetapi kita lihat lagi bahwa kita sedang berkonsentrasi dalam pileg, di mana kita tidak melihat lagi faktor capres-wapres, karena biasanya yang mencari faktor itu adalah partai-partai yang mencari kotel efek. Nah, Partai Golkar tidak melihat hal itu menjadi faktor penting karena Partai Golkar sudah 3 pemilu nomor 2 dan itu tadi Partai Golkar tidak pernah mengusung calonnya dari 2004 sampai 2014 itu kita kalah ya, artinya tidak menang. Baru 2019 Partai Golkar mendukung Pak Jokowi. Jadi saya kira Partai Golkar dalam hal ini konsentrasinya di pileg ketimbang pilpres untuk melihat bagaimana Partai Golkar menang dalam pileg itu.
Oke, atau jangan-jangan justru RK atau Ridwan Kamil ini justru nantinya malahan akan jadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto, Bang Erwin? Saya nggak tahu, karena lagi-lagi kalau berbicara segmen, saya kira Jawa Barat juga Pak Prabowo kan kuat dari dulu, 2 pilpres yang lalu kan Pak Prabowo kuat di Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil juga Jawa Barat, segmennya hampir sama ya. Jadi kalau kita berbicara wilayah, saya kira wilayahnya sama ya. Tapi lagi-lagi faktor wapres ini menjadi faktor yang sangat kecil dalam hal pilpres besok. Apabila ada 3 calon yang maju, ya otomatis 2 putaran ya. Jadi tidak ada yang mengklaim hari ini bisa 1 putaran kalau 3 pasang yang maju. Jadi otomatis nanti ada putaran kedua. Nanti putaran kedua siapa ya tentunya kita berharap partai atau capres yang diusung oleh Partai Golkar ini bisa lolos putaran pertama gitu. Oke, Bang Jerry, Bang Erwin mengatakan bahwa tidak tahu ini apakah nanti Ridwan Kamil akan bersama dengan Ganjar Pranowo atau tidak, bersama dengan Prabowo Subianto atau tidak, karena fokusnya adalah pada pileg saja. Ini kalau kita berbicara soal peluang, Bang Jerry, tadi Abang mengatakan bahwa kalau dengan Ganjar Pranowo ini peluang menangnya juga besar, ataukah hal yang sama juga terjadi apabila kemudian Prabowo Subianto ini berpasangan dengan Ridwan Kamil, Bang Jerry? Ya, saya kira kalau Bang Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto, menurut saya agak sulit ya. Karena sebagaimana tadi Bang Erwin kemukakan, itu basis pemilihnya kan relatif sama ya. Jadi kalau bagi saya kemungkinan itu kecil kalau Prabowo Subianto itu mau mengambil Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan dia. Itu menurut saya lebih rumit ya. Menurut saya memang kemungkinan paling besar, lebih besar itu kalau Ridwan Kamil dengan Ganjar Pranowo, karena itu tadi ya alasan yang tadi dikatakan. Nah sebetulnya menarik ya, di Partai Golkar kan sampai sekarang masih tetap sesuai dengan keputusan Munas kalau nggak salah mencalonkan kader terbaik seperti tadi Pak Heru bilang. Dan itu ada di Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Dan itu memang belum berubah gitu ya, dan mungkin masih sedang dinegosiasikan juga itu dengan Prabowo Subianto ya. Masih ada kemungkinan Pak Erlangga itu kan diambil ya katakanlah oleh Prabowo Subianto sebagai cawapresnya atau calon wakil presidennya. Jadi kemungkinan itu tetap ada. Nah, yang lain yang unik dari Golkar ini karena dalam pilpres atau dalam pemilu-pemilu sebelumnya, memang Golkar itu membuka kemungkinan kader-kadernya yang berpasangan dengan yang lain atau bahkan mendukung calon yang lain. Tadi ada cerita Pak JK ya 2 kali ya, di zaman SBY dan zaman Pak Jokowi. Tapi sebetulnya ada juga kader-kader Golkar lain yang meskipun pengurus Golkar ya atau bagian dari anggota Golkar terus, tapi menyatakan dukungan kepada yang lain. Kita tahu Pak Luhut Panjaitan sampai sekarang masih Golkar, dan 2 kali pemilu Pak Luhut itu mendukung Jokowi ya, mendukung Jokowi. Jadi memang agak unik Golkar ya. Cuma tadi Bang Erwin bilang mereka dulu kan anggota biasa, meskipun Pak JK pernah jadi ketua setelah dipilih ya, setelah terpilih menjadi wakil presiden Pak SBY. Nah, Pak Ridwan Kamil ini sedikit berbeda mungkin ya, karena ini adalah salah satu wakil ketua DPP kalau nggak salah ya. Ya, wakil ketua umum. Wakil ketua umum ya, yang punya mungkin aturan yang sedikit berbeda. Nah, tapi menarik sebenarnya Bang Erwin ya. Soal ini, bagi saya menarik untuk dihitung oleh Partai Golkar. Kalau bicara soal elektabilitas dalam pemilu legislatif, ya, sejauh mana kalau ini kan kita masih berandai-andai ya, kalau tiba-tiba Pak Ridwan Kamil dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo, yang menurut asumsi atau menurut prediksi sekarang kemungkinan menangnya juga ada, meskipun nanti bisa 2 putaran ya, tapi kalau ikuti survei-survei sekarang, kalau 2 putaran itu kan hampir pasti yang akan masuk itu adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto.
Nah sekarang yang perlu dihitung di putaran pertama, karena pileg itu kan hanya satu putaran. Seberapa besar efek pencalonan Ridwan Kamil dipasangkan dengan Ganjar Pranowo punya efek elektoral terhadap Partai Golkar. Makanya tadi saya bilang, kalau koalisinya kecil, diusung oleh partai yang sedikit tadi ya, kalau Golkar, PDIP dan P3 itu berkoalisi, kan ini sebenarnya koalisi kecil ya. Menurut saya akan ada efek elektoralnya di sana bagi Partai Golkar. Tapi memang ini lagi-lagi dihitung. Saya kira semua partai punya hitungan-hitungan seperti itu ya. Tapi kombinasi ini menurut saya akan jauh lebih positif bagi elektoral Partai Golkar ketimbang kalau merapat ke Gerindra dan Prabowo Subianto. Sebab apa? Sebab sebetulnya kan Gerindra dan Partai Golkar ini sama. Basis pemilihnya itu sama karena masih saudara ini, masih saudara satu asal lah kan gitu ya. Ya. Sehingga kemungkinan yang tadi dipikirkan oleh Bang Erwin itu kekuatan capresnya itu akan magnetnya akan jauh lebih kuat untuk menarik memilih partai dari capresnya. Gitu ya. Jadi dari sisi itu saja menurut saya lebih strategis bagi elektabilitas Partai Golkar kalau merapatnya ke Ganjar Pranowo atau menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Karena kan salah satu keunikan pemilihan presiden dan legislatif secara langsung sebagaimana yang kita lakukan sekarang itu adalah pilihan pemilih itu akan lebih cenderung kepada pilihan mereka terhadap capres dan cawapres, gitu ya. Jadi memang ada efek elektoral langsung, ada keuntungan elektoral langsung dari partai-partai yang mencalonkan kadernya di posisi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, meskipun memang lebih kuat itu di calon presidennya. Nah, cuma kan begini nih Bang Erwin, pemilih kalau kita lihat basis konstituennya PDIP, katakanlah begitu ya, dengan Golkar sebetulnya kan sedikit berbeda dibanding dengan Gerindra dan Golkar, gitu ya, sehingga akan ada efek elektoral bagi Golkar untuk menarik pemilih yang akan memilih Gerindra dan partai-partai lain, ya mungkin bukan pemilih PDIP. Jadi bagi saya ya ini menarik untuk dihitung sebetulnya ya, untuk dihitung kalau memang Golkar mau fokus kepada legislatif, seberapa besar pengaruh elektoralnya ya, seberapa besar pasangan ini kalau dipasangkan ya akan menyumbang suara bagi perolehan kursi Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2024. Kalau bagi saya lebih menguntungkan ketimbang kalau merapat atau berkoalisi dengan Gerindra ya, karena basis pemilihnya itu sama. Ini analisis saya ya. Baik, Bang Erwin silahkan berkomentar. Bagaimana itu, Bang? Ya, memang bagi Partai Golkar dari analisa saya dan teman-teman di internal Golkar, Golkar ini agak sedikit unik ya, di mana lebih besar pemilih calegnya dibanding pemilih partainya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilih partai, mungkin Golkar termasuk yang terkecil di antara seluruh partai. Memang Partai Golkar ini diuntungkan oleh kader-kadernya yang militan, yang punya grassroots yang kuat, punya ketokohan yang bagus, punya pengalaman yang bagus atau teknokratnya kuat, sehingga Partai Golkar ini kita melihat bahwa unsur caleg itu jauh lebih kuat ya dibanding tentang pemilih partainya. Pemilih partai kami itu sudah kecil. Jadi memang dengan sistem terbuka begini, Partai Golkar merasakan bahwa caleg-caleg itu semuanya bekerja. Jadi kami tidak melihat pemilih partai memang masih ada pemilih tradisional Golkar, tetapi sudah sedikit sekali dibanding partai-partai lain. Jadi kami fokus merekrut caleg yang bagus
kemudian memikirkan dapil-dapil yang strategis, di mana Golkar bisa menambah kursi di dapil-dapil tersebut, ya, dan tentunya akumulasi kursi nanti Golkar bisa mendapatkan suara terbesar di pemilu pileg besok. Oke, Bang Erwin, ini kalau yang kita lihat kemarin juga ada pertemuan ini antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Megawati. Ini apakah memang pertemuan tersebut Pak RK atau Kang Emil membawa nama Partai Golkar atau ini adalah individunya yang kemudian bertemu dengan Megawati? Saya melihat statementnya Pak Ridwan Kamil itu adalah individu, ya, berbicara tentang pembangunan patung Bung Karno, ya, yang ada di Jawa Barat. Jadi tidak membawa partai pastinya, karena beliau sebagai profesional, ya, sebagai profesional mungkin sebagai arsiteknya atau sebagai yang membuat perencanaannya. Jadi Partai Golkar tetap sampai hari ini masih berada dalam koalisi, tetapi ya namanya dinamika politik, ya pasti ada yang namanya hal-hal semacam ini, tetapi kita lihat bahwa memang masih ada waktu, ya, dalam 1 bulan ke depan ini pasti ada kejutan-kejutan lagi, di mana pasti ada penambahan barangkali dalam koalisi, atau bagaimana koalisi ini lebih besar laginya, karena pemerintahan yang kuat pasti harus didukung oleh parlemen yang kuat, gitu. Jadi itu yang kita lihat. Oke, masih akan ada kejutan lagi dikatakan oleh Bang Erwin. Kita nantikan artinya, ya, Bang Erwin, Bang Jerry. Bang Jerry, ini kalau kita melihat lampu hijau, ya, dari Golkar untuk memperbolehkan kadernya atau tadi disampaikan kader terbaik untuk kemudian bisa menjadi cawapres. Kalau dalam hal ini Ridwan Kamil untuk bisa menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bisa dikatakan bahwa nantinya Golkar ini bisa berdiri di 2 kaki mendukung koalisi Prabowo Subianto, namun salah satu kadernya kemudian bersama dengan koalisi lain. Ini Bang Jerry melihatnya seperti apa, Bang? Itu bagi Golkar sudah biasa itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh bagi Golkar, ya, karena apa ya, memang itu tadi, Golkar ini partai yang unik, ya, mungkin karena dinamika politik yang mengharuskan Golkar mengambil sikap seperti itu, ya. Kalau kita lihat sebetulnya tadi Bang Erwin bilang juga, ya, bahwa elektabilitas Partai Golkar secara partai di setiap pemilu itu kan tergerus, ya, karena ya dari Partai Golkar itu lahir juga banyak sekali partai, ya, dan kita tahu termasuk yang tadi kita sebut Gerindra itu juga lahir sebenarnya dari rahim